Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi fa'alna khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi ajma'in. Wa qala Parana Waqad taqaddama al-mi'yarus sadiqu ala sihhati da'wat ta'allumi wa ta'limi lillahi inda qawlihi idza iltabasa alayka amrani. Wa qala Syekh Abu Abdurrahman As-Silmi radhiyallahu anhu kullu ilmin la yurisu sahibahul khasyata wa tawadhu'a wa nasihata lil khalqi wa syafaqata alaihim wa la yahmiluhu ala husni muamalatillahi ta'ala wa dawami muraqabatihi wa talabil halali wa hifdzil jawarihi wa ada'il amanati wa mukhalafatin nafsi wa mubayanati syahawat. Fadzalikal ilmu alladzi la yanfa' wa huwa alladzi ista'adha minhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Masih berkenaan tentang ilmu bermanfaat, iaitu ilmu yang memancarkan cahaya dalam dada, yang mampu menyingkap, yang mampu membuka tutupan hati sehingga hati tersebut menerima kebenaran dan hati tersebut melakukan sesuatu yang bisa membuat hati tersebut sampai kepada Allah. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang dibarengi oleh khasyah, oleh rasa takut kepada Allah. Kemudian syarih melanjutkan tentang beberapa penjelasan yang berkenaan dengan kalam hikmat tersebut. Waqad taqaddamal mi'yarus sadiq, dan sungguh telah terdahulu oleh satu timbangan yang benar ala sihati da'wat ta'allum wa ta'lim lillah, di atas betul dakwaan belajar dan mengajar karena Allah, inda qaulih, ketika kata musannif idzal tabasa alaika amrani. Ikut dalam kalam hikmat puasa anggali kan, bahawa nasabuh kalam hikmat ikut, iaitu idza iltabasa alaika amrani, apabila ada dua hal yang membuat kalian bingung, iltibas, selebuh. Apabila selebuh di atas kamu oleh dua perkara, ada dua hal yang membuat kalian bingung. Giyucok ideh yang paling memberatkan kepada hawa nafsu. Fandur askalahuma ala nafsi idza iltabasa alaika amrani, fandur askalahuma ala nafsi. Apabila ada dua hal yang membuat kalian merasa bingung, maka perhatikanlah mana yang lebih memberatkan nafsu, mana yang lebih memberatkan hawa nafsu kalian. Fainahu la yaskulu 'alaiha illa ma kana haqqan. Fandur askalahuma 'ala nafsi fattabi'hu. Perhatikan mana yang lebih memberatkan hawa nafsu, fattabi'hu, maka ikutilah. Fainahu la yaskulu 'alaiha illa ma kana haqqan. Karena sesungguhnya tidak akan memberatkan hawa nafsu selain hal yang benar. Ino tayo na dua boh masa perkara yang ragu tu dah taco, yang ucap yang paling gehan hawa nafsu. Masa ragu tayo pu taja wirid, mesti tak wirid atau pu tak sembut. Yang tak paling gehan hawa nafsu. Pandai sembut senang naik duri leurung viral, duri leurung dihormati, leurung paling gehan hawa nafsu. Taduk langkamah nak tebit-tebit tawirid. Yang iltibas, tak nak upu. Dia terjadi iltibas, mesti membingungkan dia dari dua buah perkara. Nak ada duri, tah yang betul, yang diucap tah yang gehan hawa nafsu untuk ibu buat tayang.
Alian tumubut bak tempat urang dit dengan tempat urang le. Tak melingkah hawa nafsu. Yang dit nya bak le. Tu tumbut lang kota ngai kampung. Yang paling hawa nafsu tu tumbut kampung. Ya betul betul. Tumbut kota kan pulau le urang kaya ikut senang nak tumbut. Jadi yang paling gehan hawa nafsu biasanya yang betul. Hanya rumus ji. Di barometer tolak ukur ji menyedekdi terjadi dua hal yang membingungkan. Yang kalian teh yang paling gehan hawa nafsu. Paling gehan hawa nafsu nya nata yang ada pupun. Di belajar dan mengajar lain yang sit. Musuh yang murno ilmu tentang tauhid atau akhlak timbang murno ilmu cara berdebat. Yang pasal orang enggak ada murno cara berdebat. Nyonya gehan macam pada murno. Alasan macam tu kan. Yang berarti yang betul yang gehan. Kau itu yang gehan yang betul. Yang biasa lagi rumus di. Kemudian wakala Syekh Abu Abdurrahman As-Silmi, semoga Allah meridainya, kullu ilmin la yuris sahibahul khasyah wa tawadhu'a wa nasihata lil khalqi wa syafaqata alaihim. Setiap ilmu yang tidak mewarisi akan pemilik ilmu akan rasa takut, khasyah, wa tawadhu dan merendah diri, wa nasihat dan mengiradah kebaikan untuk makhluk, wa syafaqah alaihim dan kasih sayang untuk mereka itu, wala yahmaluhu dan tidak membawa akan seseorang dia tu bagus berinteraksi dengan Allah Ta'ala, bermuamalah dengan Allah, dan selalu memandang Allah, mewaspadai dia, mengawasi dia, wa talabil halal dan tidak mempengaruhi akannya seorang oleh ilmu tersebut, talabil halal mencari yang halal, wa hifdzil jawarih menjaga anggota tubuh, wa adail amanah menunaikan amanah, mukhalafatin nafsi melawan nafsu, mubayanah syahwat, bayanah tabayun dah khaluf jadi melawan syahwat. Maka demikian tu ilmu yang tidak bermanfaat. Dan ilmu yang seperti itulah yang Nabi SAW meminta perlindungan daripada ilmu tersebut. Maka berkata Nabi, a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah danku, aku berlindung akan engkau min ilmin la yanfa', daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbil la yakhsha, hati yang tidak khusyuk, min nafsil la tashba, nafsu yang tidak pernah kenyang, da'watil la yustajab laha, dan doa yang tidak diterimakan. Jadi Nabi nak berdoa ke ilmu-ilmu yang benar-benar benda puji oleh Allah, ilmu yang ahli nak ilmu tidak mendatangkan kepada pemiliknya rasa khasyah kepada Allah, hana tamakut ke Allah, malah antena ilmu makin behu, dan hana rasa tawadhu, merendah diri, hana nasihat bagi makhluk. Tidak orang lain hana mau tahu, yang penting saya rada kabareh kaji. Orang lain sampai rumah tu orang kai rumah dika, i rumah tu orang hana itu di Tuhan le yang biasa benda ni. Yang penting rada beres. Yang ilmu yang la yuris nasihata lil khalqi. Jadi gara-gara ilmu yang dia hana nasihat bagi makhluk, hana tak iradah yang gak-gak ke makhluk, hana syafaqah hati mereka itu. Dia pandang makhluk dengan pandangan hina, tak anggap gop, hana ilmu, tak anggap gop lebih rendah daripada tayo, hana rasa kasih sayang, hana rasa syafaqah. Lagi ilmu khabar wasit, dia tak murid, entah lagi suruhan ni, bawahan, orang kerja, anak buah tu, dia hana syafaqah. Wala ya'maluhu dan tidak membawa oleh ilmu tersebut akan seseorang ala husni muamalatillah, dia tu bagus bermuamalah dengan Allah. Muamalah yang berhubungan, hubungan dengan Allah. Tak ibadat mengkelih undang. Tidak sembahyang, punya sembahyang yang lele rakaat dah juga begahlah. Bersih lagi orang jelok dalam penjara dah juga begah duit. Begah selesai sembahyangnya. Menteri bacuk ka broken ka hanapah li, hana fokus li. Alian dalam tak ibadat pun tak ingat hal lain kerana. Alian di luar ibadat pun tak pegah-pegah sagai. Allah sebagai Tuhan, Allah yang mengatur dia, tapi dia lebih tak harap bayangkan Allah yang hana jruh muamalah dengan Allah, naga hubungan kan.
mesti contoh nak agak hubungan dengan gurih, mesti lagi contoh. Tak ibu nah tinggal di bawah daya gurih, tapi ibu anda tim jangan termasuk hanagat muamalah dengan gurih. Hanagat muamalah dengan Allah tak akui, tak yakini Allah sebagai Tuhan yang mengatur dia, tapi tak harap dia bayangkan Tuhan, dia tak harap bayangkan Allah, tak harap selain Allah. Yang termasuk hanajrah muamalah kan. Wa dawam murakabati, dan selalu murakabah, kekal murakabah. Oleh nak ilmu tanya dawam murakabah, tapi tak yakini Allah awasi tanya murakabah. Mihana tak yakini tanya, berarti ilmu hana manfaat. Mencari yang halal, yang ilmu manfaat, hana manfaat berarti hana mewariskan. Mencari yang halal, jaga anggota tubuh, guna amanah, tak laksanakan, mukhalafah, tak lawan nafsu. Bagaimana logatnya? Kemudian wasafallahu ta'ala al-ulama bil khasyah, dan disifati oleh Allah Ta'ala akan ulama dengan sifat khasyah. Allah sendiri nepegah yang ulama adalah yang memiliki ciri-ciri khasyah. Maka berfirman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang takut akan Allah daripada hambanya adalah ulama. Kemudian waqala rajulun li Sya'bi, berkata seseorang li Sya'bi bagi Sya'bi, ayyuhal alim, hai orang alim. Ikun Sya'bi, yahoi Sya'bi, uman tungku malim, nak saja ho tungku malim. Waqala, maka zoi Sya'bi uskut, kaim dia nampu bergali kan. Al-alim may yakhsyallah, yang kun orang alim, orang yang nak rasa khasyah kepada Allah. Jadi li Sya'bi, walau nyan Sya'bi yang termasuk ilmu mujtahid kan, tabi'in ilmu mujtahid. Jadi letak selevel Sya'bi, tehoi tungku malim legap mentang yu'im. Betul mana yang bahu Maulana je. Yang bahoi tungku malim kan senang dia kan, lepi dalam dada dia kata. Jadi pegah definisi alim, al-alim may yakhsyallah ta'ala. Dia merasa diri kalau mana khasyah kepada Allah. Yang kelainnya yang god, baik merasa diri kesempurna, merasa diri masih terlalu jauh, masih ada kekurangan. Waqala ba'du salaf, kini sebahagian ulama salaf tabi'in, man izdada ilman falyazdad khusyu'an. Barang siapa yang bertambah nisbah ilmu, maka hendak bertambah nisbah khusyuk. Khusyuk ke kata lain daripada khasyah. Karena orang yang kena rasa takut kepada Allah, ni baca khusyuk, katanya takut ikut dendera, anda je mumet nah. Baik pudam laurah, anda je mumet ya. Kemudian masa komplit zaman. Ini lagi yang sit. Khusyukan tenang tetap anggota. Berarti bahkan tetap dan tenang kerana takut. Tino orang yang bertambah ilmu maka bertambah khusyuk. Yang hana berarti ilmu yang hana bermanfaat. Wa qala rajulun lil Junaid, berkatalah seseorang bagi Imam Junaid, al ilmu ayul ilmi anfa. Ilmu yang mana yang lebih bermanfaat? Orang menanyakan kepada Imam Junaid. Qala, jawab Imam Junaid, madallaka ala Allah. Ilmu yang menunjukkan engkau menuju kepada jalan Allah. Wa ba'adaka an nafsik. Ilmu yang menjauhkan engkau daripada nafsu engkau. Ilmu yang membawa rohani, roh katanya, menuju kepada Allah. Ilmu yang membawa spiritual tanya, mendekatkan kepada Allah, dekat secara spiritual walaupun, dan jauh daripada nafsu. Nafsu yang dalam diri tanya, tapi tanya ji'u, ipu ji'u le ilmi. Allah yang ke dalam diri tanya, ipu to le ilmi. Allah nak bertempat ke dalam diri tanya, nafsu dalam diri tu, tapi ipu ji'u le ilmi. Ipu to ke Allah yang kira ilmu yang bermanfaat. Qala, berkata Imam Junaid, lam wal ilmun nafi' ma yadullu sahibah ala tawadhu' wa dawam mujahadah li ayati sir wal muraqabati dhahir wal khawf min Allah li yaradni dunya wa antali biha takallul minha mujanabati abwabi arbabiha wa tariki ma fiha ala man fiha min ahliha wa nasihah lil khalqi wa husnil khuluq ma'ahum wa mujalasatil fuqara ta'zim awliya illahi ta'ala ikbal ala ma yu'ni ala ma ya'ni.
Jadi berkata Imam Junaid, yang dikatakan ilmu bermanfaat sesuatu yang menunjukkan pemilik ilmu ada tawadhu, yang mendorong, mengarahkan pemilik ilmu, menuntun pemilik ilmu kepada bersikap tawadhu, itu ilmu bermanfaat. Kemudian menuntun pemilik ilmu dia tu dawam mujahadah, selalu bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu, bersungguh-sungguh dalam beribadat, mendekatkan diri kepada Allah, yang berarti ilmu yang bermanfaat. Riayah sir, menjaga batin, menjaga hati. Murakabah zahir dan murakabah secara zahir. Hati itu terjaga, amal zahir tanya tak anggap diawasi oleh Allah dengan murakabah zahir. Sir hati, angkanya kena ittaqullah fi sirri wal alaniyah. Takwa kepada Allah secara batin dan secara zahir. Baik batin, baik zahir tu, batin hana. Diri ayah sir, jaga hati dan jaga zahir. Walqu minallah, temakut daripada Allah. I'rad anid dunia, berpaling kepada dunia. Wa antalibiha, daur-uru yang mencari dunia. Takallul minha, mengambil sedikit daripadanya dunia. Mujanabah abwab arbabiha, menjauhi. Mujanabah, Allahumma jannibna, ya. Menjauhi pintu-pintu pemilik dunia. Orang yang bercerita dunia, yang beda betul dengan orang yang sering dajak baba rumah orang yang wa tariki ma fiha, dan meninggalkan barang yang ada dalam dunia, alaman fiha, kurung yang dalam dunia ni, bak ahli dunia. Juk kau yang ni, dunia juk kurung yang bercerita dunia, tengok ada cak. Wa nasihat lil khalqi, dan iradah kebaikan bagi makhluk. Husnul khuluq, bagus akhlak, bagus perangai. Ma'hum, serta mereka itu makhluk. Kita makhluk Allah, walau nya nurung maksiat terdoakan. Walaupun yang orang maksiat tanggapnya makhluk dari Allah, tetap tanya jeroh perangai dengan makhluk, sekalipun makhluknya orang maksiat, sekalipun makhluknya orang kafir. Selama kan di tengah ganggu agama tanya, tetap tanya jeroh perangai dengan awaknya. Jeroh perangai ada nama makhluk, kan ada nama kufur, yang tak benci, yang tak laknat, sifat kufur yang nak pada diri awaknya. Adapun ada nama awaknya sebagai makhluk Allah, yang tetap dia jeroh akhlak dengan awaknya, kan ucing awaknya ndak ngasih ada nama makhluk Allah. Wa mujalasah fuqara, dan mau sekedudukan dengan orang-orang fakir. Yo kaji ke ulama hantim duk ling orang asin, betul-betul baik kaya dengan pemerintah, yang mati ilmu hanamat. Ilmu manfaat, ilmu yang manteng li pemilik ilmu, gemujalasah dengan fukara, gemuduk-duk dengan orang fakir. Ta'zim kepada aulia Allah. Iqbal ala ma ya'ni, menghadap, mendatangi, mengerjakan sesuatu yang ada kepentingan baginya, yang nak penting. Wa min husni islamil mar'i tarkuhu malaya ya'ni ni. Bu yang nak penting hang bubut. Orang leh je ke ulama, leh lalu dengan buku yang nak penting, teori yang berjaga, main kartu, main ludo. Asum pun dah main ludo. Yang masa guru-guru tanya buat kedai aswaja. Nan sagai kedai yang aswaja. Bulu ini main ludo, pun ni aswaja kan. Fa innal alim, karena buat sungguh orang yang nak ilmu, idza habba dunia wa ahlaha, apabila mencintai dunia dan orang yang berzitat dunia, wa jama'a minha fawqal kifayah, dan menghimpun daripada dunia melebihi kebutuhan, yaghfalu anil akhirat, lalu daripada akhirat dan daripada taat ke Allah. Bikadiri zalik, dumna ukuran kebutuhan dunia yang melebihi kebutuhan. 50% kebutuhan dunia yang melebihi kebutuhan, 50% lalu dari akhirat. 80% kebutuhan dunia yang melebihi kebutuhan, 80% lalu dari akhirat. Seukur mana agaknya disibukkan dengan hal-hal duniawi, seukur itu pula agaknya lalu daripada akhirat dan daripada taat kepada Allah. Waqala Allah azza wa jalla, dan berkatalah Allah azza wa jalla, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirah hum ghafilun. Mereka ya'lamuna, mereka mengetahui akan yang lahir-lahir saja. Ya'lamuna zahiran, mereka mengetahui yang lahir-lahir saja daripada kehidupan dunia. Wahum anil akhirat, mereka daripada kehidupan akhirat, hum ghafilun, mereka lalai. Makna zahiran dalam tafsir ai ma'aisyaha,
mereka hanya mengetahui yang zahir. Apa makna yang zahir? Ma'aisyaha, penghidupan dunia, tijarah, zira'ah, bina, gharas dan tafsir. Yang najid, yang naik tupu sih, yang lahir-lahir tak kan? Mekat, cocok tanam, bergerak bangunan, pula tanaman. Yang tak kan? Wahum anil akhirat hum ghafilun, mereka daripada akhirat lalu. Antang udip dunia lagi, hana li tahu akhirat. Kai lalu dengan kehidupan dunia. Naik tupu si atas yang zahir-zahir datang. Kehidupan dunia tak kan naik tupu. Yang lain tentang akhirat lalu. Yang kurang yang maksud oleh Allah dalam ayatnya, yang kurang yang nak bermanfaat ilmu kan. Lalu tentang kehidupan akhirat. Kemudian berkata Nabi SAW, man ahabba dunia adhara bi akhirati, wa man ahabba akhirata adhara bi dunia. Barang siapa cinta dunia, adhara berarti telah mengorbankan akhiratnya. Barang siapa cinta akhirat, mengorbankan dunianya. Karena dunia dan akhirat bagaikan dua madu. Item tahu. Tapi timangnya karu je. Tiga ada timang inang muda, karu inang pun. Tiga ada timang inang pun, karu inang muda. Bila pun dah tahu. Tengok je pelayan, mampu buat adam kahwin yang muda. Jadi dunia dengan akhirat sama lagi dua roh madu. Hendak pun dah tepat. Item tepat. Atau nak cik pegak gambaran li sebagai ulama lagi masyrik dengan maghrib. Item dapat. Makin tahu maghrib jauh masyrik, tahu masyrik jauh dengan maghrib. Napu rencana yang dapat antara dunia dan akhirat. Jamungkan item dapat. Ala ketahui olehmu, fa'asiru ma yabqa ala ma yafna, maka utamakan olehmu. Asiru, isar kan dah utamakan lain kan? Asiru, fi'amar. Asiru, utamakanlah olehmu ma yabqa ala ma yafna, barang yang kekal di atas barang yang punah. Dunia punah, akhirat kekal. Maka pilihlah akhirat. Waqala Fudail bin Iyad, berkatalah Fudail bin Iyad, al-alim tabibuddin, dawa'ud dunia da'uddin. Orang malim kepada Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad dan salah sira ulama yang tabi'in kan, tabi'in bertaubat daripada kejahatan. Mereka kan perampok kan. Mereka bertaubat. Kepada Fudail bin Iyad, al-alim orang malim lah tabibuddin, doktor agama. Doktor agama, tabib agama yang urung malim. Wadawa dunia dauddin, penyakit dunia yang penyakit agama. Berarti doktor agama sasaran ni untuk mengobati penyakit agama. Bukan doktor umum, bukan doktor spesialis, tapi doktor agama, doktor religi. Tentu yang menjadi program tugas lapangan kerja sira doktor agama itu penyakit, mengobati penyakit-penyakit agama. Dah penyakit agama ke penyakit dunia. Fa idza kana tabib yajurud da'a ila nafsi, maka apabila adalah doktor menarik ubat, yajuru menarik akan penyakit ila nafsi untuk dirinya, famata yubri ghairah, maka kapan dia menyembuhkan orang lain. Jadi doktornya orang malim, doktor agama. Penyakit dunia yang ke penyakit puan. Dawa potral penyakit puban bukan tukar tapi likulli da'in dawaun, setiap likulli da'in, tidain penyakit, dawa ubat. Wadawa dunia, bermula ubat dunia. Dia wada'ud dunia, dawa mendua. Nak tak da'ud dunia? Mana? Al-alim tabibuddin, dia wada'ud dunia da'uddin, ini ubat dunia. Tak penyakit, ini dawa ubat.
Ubat dunia penyakit agama benar. Ha? Ubat dunia penyakit agama. Ya ampun man. Bila ada tabib getari akan penyakit ke roh ke, macam jarang ni berpulih ke? Roh kan getari penyakit. Mana tarik pun ke ya juru, ya juruan getran tarik. Ke roh ke pernah penyakit. Macam jarang nak berpulih orang lain. Biasa doktor kan kalau berpulih ke kan roh lagi jaga kesihatan. Ya roh kan nak jaga, roh kan ke undang penyakit. Orang lain boleh. Jadi orang malim mana gimana cara gena pubutoi umat nyodro hana betul. Karena orang malimnya tabibuddin, doktor agama. Wadawa dunia dauddin atau dawauddin deh. Daud dunia. Dia da'u baik dawa. Hana ibarat apa yang da'ud dunia sama aja takkan tu. Karena ibarat yang la ilm kan dunia mang ngan dirham. Ini na ibarat na berdomba-domba yang mungkin bisa menguatkan daya untuk tapugalaan la sawab Pada ibarat langit kitab lain al-a'malu sayyi'ah daun. Buat buruk penyakit. Wal ulama dawa, ulama ubat. Idza fasadal ulama famay yasfid da. Punya ulama karla so pupulih penyakit. Al alim tabibuddin wa darahim dauddin. Wat dunia kan? Wat dunia dauddin. Ni langit lain, pi kan kita hikam kita lain ko sama maksud dengan pembahasan ini. Al alim tabibuddin wa darahim dauddin. Idza jadzabat tabib adda'a ila nafsih famata yudawi ghaira. Urang malim doktor agama peng dirham, peng ringgit, peng dolar penyakit agama. Yang tarik le doktor penyakitnya ke dro ke famata yudawi ghaira kapang boleh orang lain. Yang kita la ilmu kita Rawdatul Uqala wa Nazhatul Fudala. Yang kita Rawdatul Uqala ini menulis Haba Sufyan Suri tian. Al-alim tabibuddin wa dirham dauddin. Idza ijtarrat tabib adda'a ila nafsih syatta yudawi ghaira. Di beda lafaz guys. Syattan ba'udan ni jiuh.
dirham penyakit agama. Idza ijtarra, apabila ditarik oleh tabib akan penyakit kepada diri tabib, alangkah sungguh jauhlah mengobati oleh tabib akan lainnya. Jadi memang ibarat-ibarat langit lain, hana yang ibarat dengan dawa dunia. Ini antara dua, ada kala tabah dawa tinggal dunia tu. Kira ibarat tinggal dunia tu, wa dunia da udin je langsung. Atau yang baik dawa ada daud dunia, daudin, penyakit dunia ke penyakit agama. Penyakit cinta ke dunia, yang penyakit agama. Ada pula yang dawa makna ubat hai tempom. Ini daripada buah kitab yang long citat lagi yang tulis. Berarti yang tang kan dawa. Kan biasa salah tulis. Salah tulis atau cetak. Wadaud dunia nyala sawab da'u. Bermula orang alim itu tabibuddin. Wadaud dunia dauddin. Penyakit dunia, penyakit agama. Maknanya penyakit cinta ke dunia yang penyakit dalam agama. Idza kana tabib yajurruda ila nafsi fa mata yubri ghairah. Apabila adalah doktor menarik penyakit untuk dirinya, kapan menyembuhkan orang lain. Fa idza wafaqallahu al-alim minal ulama lil iqbal 'ala Allah, maka apabila Allah memberi bantuan taufik akan sira orang alim daripada ulama lil iqbal 'ala Allah untuk menghadap di hati Allah dan di hati perintah-perintahnya Allah, dan berpaling daripada dunia dan apa yang ada dalam dunia dan orang-orang yang ada dalam dunia, fa awwalu ma yalzamuhu ay ya'rifa ni'amallah, maka yang pertama kali yang lazim makannya si alim bahawa mengenal akan nikmat Allah hatinya si alim bidalika pada demikian. Nyona kitanya ahli ilmu, urang na ilmu dalam kehidupan kitanya selalu menghadap kepada Allah, berubudiah kepada Allah, mencari keridaan Allah, menjalankan apa yang Allah perintah, menjauhi dunia dan isi dunia dan orang-orang yang bergelimang dengan dunia. Yang pertama ialah yang harus ditupu supaya kitanya bersyukur bahawanya adalah nikmat Allah. Beta anggap kan Allah nak sayang kita. Yang parah kan dia. Kahek tabut. Hak nak mu Honda sabah kita belum. Kahek tabut takalan broken pu yang dah pelit dan mukat rugo. Dah pula capli keriting. Pokok pu yang dah bubut hana sukses, hana berhasil. Yang patah semangat aja. Hati betul ke pegah lelong jamun tak buatnya hana masa depan. Kerana dia masa depan dah batasi, masa depan lan jangkau mu 70 sampai 80 tahun. Padahal masa depan sesungguhnya masa depan sudah masuk kubur. Dibilang pada masyarakat mentang menyerta ukur dengan ukuran tahun dunia 50 tahun. Yang masa depan sesungguhnya. Ini masa depan antara 70 sampai 80 tahun. Diktat dengan banding 50 tahun. Yang mentang di masyarakat golong siratal mustaqim, golong hisab, golong dan syurga dan neraka. Di masa depan yang sesungguhnya akan masa depan yang digambarkan oleh orang barat, itu antara 70 sampai 80 tahun, 20 tahun, 30 tahun melentik umur. Untuk mempersiapkan masa depannya terlalu kurang bernilai Allah yang kirim Rasul. Kirim Rasul hanya untuk mempersiapkan ke umat masa depan 70 tahun. Tipu payah kirim Rasul dia kan? Pegah babak jin kan jin hampir tenek kala hikmat ge kirim Rasul dia Allah lagi-lagi sang kurang menyo hanya untuk mempersiapkan masa depan yang dalam batas 80 tahun. Maka masa depan yang sesungguhnya masa depan oleh mati, masa depan oleh tamang dalam barzah, masa depan di belang padang mahsyar, masa depan waktu dihisab, masa depan waktu di siratal mustaqim. Yang masa depan yang sesungguhnya. Masa depan yang terbayang-bayang ini terbatas kan. Jadi mio terpengaruh dengan isu-isunya berarti karugo tak beut kan. Maka yang pertama yang wajib dikenal oleh sira urang alim yang akan mendapat taufik dari Allah, menghadap Allah dan menjalankan perintah Allah, menjauhi dunia, iaitu harus diketahui dulu bahawa itu adalah nikmat Allah di atasnya pada demikian. Dan watanya sebuah nikmat, yakumu
berdiri atau menjalankan ia biwajibi syukri dengan kewajiban syukur. Karenanya nikmat, berarti konsekuensi dia harus syukuri. Wa yazidu tawadhu'an, dan bertambah ianya si alim nisbah tawadhu, wa ijtihadan, dan bersungguh-sungguh. Wa ya'lamu annahu mahmulun ala dzalika, dan disadari atau diyakini oleh salim bahawa salim mahmulun, dibawakan iaitu demikian. Tanya dengan gebi oleh Allah taufik untuk menghadap Allah dan menjalankan perintah dan juga menjauhi dunia, yang tanya sedang dibawa untuk tawadhu dan sungguh-sungguh dalam beribadat. Maka harus bermutamah tawadhu, bermutamah sungguh-sungguh. Tanya tengah gemai kenan, beta balik hal lain. Wa anna dzalika bi taufiqin min Allah, dan diyakini dalam lisan alim bahawa demikian itu semua dengan adanya bantuan daripada Allah Taala, la bi mujahadatin minhu, bukan dengan sebab upaya yang sungguh-sungguh dari dirinya. Kita anggapnya berhasil karena keyakinan roh, berhasil karena mujahadah roh, tapi yang berhasil karena taufik dan maunah dari Allah. Dum urang yang sungguh-sungguh tapi hana sukses karena hana taufik dari Allah. Makanya harus diyakini bahawanya memandum adalah taufik dan maunah Allah. Baina mujahadatahu aidan wa ma'rifatahu li ni'amillah alaihi bi ziyadati taufiqillah. Karena sungguh-sungguhnya si alim pula dan mengenal oleh si alim bagi nikmat-nikmat Allah hatinya si alim itu dengan mentamah taufik daripada Allah. Tatupunya adalah nikmat Allah, yang juga karena taufik Allah. Mujahadahnya alim pula, makrifahnya alim bagi nikmat Allah dengan ziyadah taufik daripada Allah. Di telaki Allah beri taufik dan beri ziyadah taufik utama-tama. Sebab beri taufik tak, lebih kesanggupan untuk menjalankan perintah berubudiyah kepada Allah, hanya ada sadari yang nikmat. Tapi telaki Allah lebih kesanggupan untuk menjalankan ibadat, berpaling daripada dunia dan menjalankan perintah, alam bertatelamnya adalah nikmat Allah, diberi ziyadah taufik. Idza kana al-alim bi hadzal mahal, apabila adalah orang alim pada ini posisi, ini tempat minat din daripada agama, nya orang alimnya posisi nya dalam agama lagi yang keberasanya lain macam tentang, iaitu iqbal Allah ala awamirillah, i'rad ani dunia, yang lain macam tentang na bak sing alim yan karena imaman yuqtadabi. Ada orang alim yang menjadi imam yang boleh diikutikan dengannya, yang orang alim yang terjadikan dan yang orang alim yang terjadikan panutan fi akamid zahir wa ahwalil batin, baik pada hukum zahir maupun pada ahwal batin. Ya tadi binuri, terpetunjuk seseorang dengan cahayanya si alim, terpetunjuk dengan cahaya yang nabak si alim, kullu man sahibah, oleh setiap orang yang berteman akannya, wa yastadhi'u bi ilmi, dan tersinar menjadi pelita dengan ilmunya, kullu man ittaba'ah, setiap orang yang mengikutinya. Yang nadratu ilal alim ibadatun, yang alim dia menang. Alim yang padum-padum buah perkara benar iqbal ala Allah ala awamiri wal i'rad ani dunia, nyan tak pandang menteng je ke ibadat. Kena alim hana jelas, alim hana jelas paling je ke ibadat tak pandang. Jadi yang je ke ibadat tak pandang ke urang alim yang ilmunya bermanfaat, yang tak bergaul dengan tanya ihtidak terpetunjuk. Alian dengan ilmu nya nubina orang yang mengikuti gatnya tersinari. Wa yakunu hujjatan lillah ala ibadih, dan ada orang alim yang seperti itu menjadi pembela bagi Allah di hati hamba-hambanya. Wa barakatan fi biladih, dan adalah orang alim yang seperti itu menjadi berkat dalam nanggronya. Nyan yang berimbas manfaat rata sago. Ketika ilmu manfaat, nanggro berkat. Yang ilmu yang nabat saya alim hana manfaat, nanggro sial. Allah haji marid nanggro ka berkah yuwe. Ya we di bendu no durung roko.
Nacan sagai dalam mana ronino. Makana hanji bergabar kan. Ya gebi kekuatan li Allah sanggup berbicara sang hon daja itu nak ada. Belendu ino nuwe iku de kana. Makana hana gebi kekuatan tu ji merit maka hana ada dengan lepu. Jadi urang alim yang je ke hujah pembela Allah hati hamba dan keberkatan dalam nanggro, angku urang alim yang bermanfaat dengan ilmunya yang ada lewati kuburan pri yang di ulang kubur tu peluru. Tengok dia lah kon pri kita mah tu. Anta lewat tengok sampai kuburan, gekli ulang kubur. Bujo laut je kude ke ambil toto kena. Angki bitanya hanya gurur tertipu baik tanggap roh tu manfaat tak kurang. Tanggap ni gara-gara nalu ngempung berkat. Dan tena masalah dengan orang tak arah roh dalam nya kupui ya bunga roi kelung anai teh berkat ampun gara-gara nalu. Anjir tu tingkatannya naka istilah jika terlalu purislah menganggap diri lebih. Wa man kadahu ilmuhu ila talabid dunia wa talabil ului fiha, orang yang dituntun akan orang tersebut oleh ilmunya kepada mencari dunia dan mencari ketinggian dalam dunia, wa talabi ittiba'i ri'asah, dan mencari ittiba'i ri'asah, diikut ittiba' mengikutkan ri'asah. Ittiba' mengikut ri'asah. Ri'asah galak je kule ri'asah nah. Raksun ni. Ri'asahnya sabuh keadaan mengepalai kan. Mengepalai tanya je kepala, tanya je ketua. Tujuan damita ilmu dituntun le ilmu tanya untuk mencari ikut ri'asah. Berarti pelai tanya dak je pu meranggapu bertanya ibu ke ketua dia tak duduk kampungnya tanya ketua tena organisasi tanya ibu ketua bak MPU tanya ketua di kampung bertanya ketua tu apa alian patlem di kecamatan tanya ibu ketua IPHI datang sago ju nak ada kuliah tanya ketua HMI nak ada dalam partai tanya ketua untuk tingkat kecamatan yang dari ilmian dituntun katanya oleh ilmu untuk mencari supaya katanya mengajit ke ketua wa istitba' khalqi dan mengikut lima makhluk bahwa ilmu alladhi huwa ghairun nafi' yang ke ilmu yang tidak bermanfaat, bahwa ilmu al-muqtarbi ilmu yang tertipu orang dengan ilmu tersebut, wala hasrah dan tidak ada penyesalan yang lebih besar min ayyah lakal alim daripada bahwa binasa orang alim bima yarju bihi najatah dengan ilmu yang li orang alim tersebut mengharap dengannya ilmu akan kemenangannya. Tanya dah fikir ngan tayak beut, ngan tamat dah beut, kaji ketungku, kai hayabu nabati dan sebagainya. Dah fikir ngan nyan dia selamat ul akhirat sehingga dah sembahyang sunan, dah sembahyang tahajud, dah sembahyang. Dah buat amal-amal sunan lain termasuk puasa, sedekah yang penyakit tungku sin. Karena tanggap itanya kau selamat dengan ilmu. Ternyata ilmu yang salah dah pakai. Ternyata dengan ilmu hana selamat, agak hana terpunah dia. Maka wahana hana penyesalan yang lebih raya daripada bahawa binasa orang alim dengan yang ilmu, dengan ilmu yang harap gara-gara ilmu najah kan, menang, sukses, selamat. Harap dengan ilmu yang selamat di akhirat. Ternyata hana selamat. Amalan ilmitan. Wa nahnu na'udzubillah minal khidlan. Kita lagi melindung ba Allah daripada khidlan. Khidlan hana dibantu oleh Allah, hana diberi taufik, hana diberi maunah. Kemudian penjelasan daripada Tunku Syarih tentang ilmu yang bermanfaat benar. Di ilmu yang bermanfaat kunci iaitu ilmu yang bisa membuat seseorang semakin berubudiyah kepada Allah, tahu derajat dirinya, tahu kedudukan dirinya, cinta kepada makhluk. Baik hanya gara-gara beda partai, beda pilihan, jangan salatkan jenazahnya di sini. Kalau mati jangan kuburkan di kampung kami. Yang benar menyena ulama yang benar-benar nanti ke ulama hana syafaqah kepada makhluk. Ya kan? Dan suasana pilpres kena rasa ustaz-ustaz yang pegang spanduk tipek masjid lah. Gara-gara beda pilihan. Gara-gara beda pilihan, urang yang pilihan melarat deh yang meninggal
jangan salat jenazah di sini, jangan hadiri jenazahnya. Yang penting hana syafaqah kepada makhluk. Yang ulama yang ilmunya bermanfaat, salah satu ciri ilmu bermanfaat memiliki syafaqah kepada makhluk. Tena orang kampung yang bersalah kena jauhi, tak dekati. Kalau doa ba Allah, bergebi hidayah, gebi bertunjuk. Yang kan syafaqah. Baik tak biarkan dalam keadaan berdosa, dalam keadaan relah jaju. Itu yang penting keluarga ro dikabereh keaman lain hum yang namu tahu. Yang nak syafaqah kan. Tak coba tak ajak. Yo kira-kira haitim malah gara-gara tajaknya je ke membinasakan kitanya. Kaglah dengan Allah Taala. Tinggal dalam doa dah latih laki Allah bergebi hidayah. Baik tak laki laknat aja. Baru tiga ipu but yang merugikan kitanya, kan merugikan agama api, merugikan tanya. Nah pernah di ipu bocor bahan motor tu bahan Honda. Tahu Honda Arab sikilo tu dah tempe. Kata tena ita laknat sampai 7 lebih keturunan. Ni hanya syafaqah ke makhluk. Nabi yang gelaknat orang ketika bermasalah dengan persoalan agama. Menyokong bermasalah dengan persoalan agama, Nabi ketika diserang pribadi, Nabi diam. Tapi Nabi ketika diserang agama, yang baru gebeda tu bagi perang. Tapi diserang pribadi, Nabi diam. Iban patah ego taring Nabi yotega hijrah Taif. Gila kali malaikat ahli Muhammad yang gunung Abi Jabal Kubais yang Nabi neh tempat sa'i di Makkah. Yang orangnya kiban kengata. Hanggebi dia Nabi. Hanggebi sampai ke Nabi, mudah-mudahan Allah akan gebi hidayah ke urang-urang dari keturunan penduduk Taif. Ternyata harapan dan doa Nabi duda betul. Bina penduduk Taif mandum je ke orang beriman. Yang dari berangkat dari pelajarannya akan menunjukkan berarti tengok hana gebi dalam agama melaknat orang lain, menyo hanya persoalan pribadi. Tapi menyo kadi orang-orang masalah agama, hana upu. Yang giyu nak kan? Yang baik dah laknat gara-gara persoalan pribadi. Suma ambaral muallif rahimallahu taala bi ibaratin ukhra min makna ma taqaddama. Kemudian diibarat oleh musannif semoga Allah merahmatinya dengan ungkapan yang lain min makna ma taqaddama yang sabuh maksud dengan apa yang sudah lalu di belakang. Dia nak ungkapan kalam hikmat yang lain yang sabuh makna ngai likut. Wakala maka berkata muallif al ilmu inkaranat hul khasyah falaka wa illa fa'alaika. Ilmu itu jika dibarengi oleh rasa takut kepada Allah, maka ilmu tersebut bermanfaat untuk kamu. Wa illa, dan jika tidak dibarengi rasa takut kepada Allah, fa'alaika, maka berbahaya bagi di atas kamu. Li ilmuna falaka ngan fa'alaika. Yana rasa kasiah kepada Allah falaka, mihana rasa kasiah kepada Allah fa'alaika. Al-ilmu alladhi tulazimuhul khasyah laka. Ilmu yang berkonsekuensi oleh rasa takut kepada Allah itu bermanfaat bagi kamu. Ilmu yang dilazimi oleh khasyah, sesuatu yang lazim yang berkonsekuensi kan. Yang berkonsekuensi kepada khasyah, yang ilmu tersebut ilmu yang laka, bermanfaat bagi kamu. Lianaka tantafi' bihi, karena engkau mengambil manfaat dengan ilmu tersebut di dunia engkau dan di akhirat engkau. Walaisa dzalik illa ma dzakarna, maka tidaklah ilmu yang seperti itu kecuali apa yang telah kami sebutkan tadi di belakang. Wal ilmu alladzi la khasyata fihi alaika, ilmu yang tidak ada rasa takut padanya ilmu itu berbahaya di atas engkau, mendatangkan bahaya di atas engkau. Lianaka tastadhiru bihi, istadhara tastadhiru, karena engkau mencari sesuatu yang berbahaya dengan ilmu tersebut di dunia dan di akhirat. Ilmu yang mendatangkan mudarat. Wa hadha huwal farqu baina ulama il akhirat wa ulama dunia. Inilah yang membedakan antara ahli ilmu akhirat yang ilmunya bermanfaat dibarengi oleh rasa takut kepada Allah, dan ulama dunia, ahli ilmu yang mencari dunia dengan ilmunya. Min haitsu, dari segi inna ulamal akhirat mausufuna bil khasyah war rahbah, ulama dunia mausumuna bil amni wal ghirah. Dari segi bahawa sungguh ulama akhirat diciri-cirikan dengan ada rasa takut dan rahbah. Rahbah amat takut.
takut hak ke Allah. Ulama dunia ditandai bil amni dengan aman, lalu dia kan tenang, aman, hana upu. Ghirah, tertipu dengan kehidupan dunia, tertipu dengan ilmu. Waqad bayana ulama una, dan sungguh telah kepenyata oleh ulama-ulama kita yang semoga Allah merizai daripada mereka itu halal fariqaini, akan keadaan dua buah kelompok tersebut. Wa audahu amrahum bin nu'ti wal alamat, dan gepejelah mereka akan perkara mereka itu dua buah kelompok dengan ciri-ciri dan tanda-tanda. Wa talu, dan gepepanjang pembahasan fi dzalikan nafasi, pada demikian nafas, an-nafahan at-tawil minal kalam. Kan nafsu, ya nafsu, dalamnya nafas, nafasu cukup jai makna. Makna at-tawil minal kalamnya yang cocok inan. Gebupayang li mereka itu pada demikian keadaan yang membedakan antara dua buah kelompok ulama dunia dan ulama akhirat, dalam demikian pembicaraan yang panjang, yang makna fi dzalikan nafas. 5 syahadu, karena barang yang menyaksikan oleh mereka itu min intisyaril fasad, atau lamma bijid, manakala menyaksikan oleh mereka itu daripada berhamburan kerusakan fil ardi, dalam bumi, bisababi jahlin nas, dengan sebab jahil manusia bi ilmin nafi', yang itu relate ilmu yang bermanfaat. Ayu syai'wa, apa dianya ilmu yang bermanfaat. Jadi gara-gara orang hana itu relate ilmu yang bermanfaat, orangnya terjadi kerusakan. Ulama buat le orang yang nak ilmu yang padai ilmu yang hana manfaat, dipikir le orang awamnya nanti jalan betul. Karena betul diikut tu relah tu orang awam lah. Dia kata relah ilm. Jadi intisyar, menghambur, berkembang kerusakan. Jadi ulama akan dijelaskan dalam kitab-kitab tentang ciri-ciri dan tanda-tanda yang membedakan antara ulama dunia dan ulama akhirat. Dan pembahasan yang disampaikannya pun cukup panjang, karena uringan kegekalan bahawa kerusakan merajalela di mana-mana dalam dunia, dengan sebab manusia tidak mengetahui lagi mana ilmu yang bermanfaat, apa itu ilmu yang bermanfaat. Faman arada syifa, barang siapa yang menginginkan akan puas pada demikian pembahasan yang membedakan ulama dunia ulama akhirat, fa istifa kalam alih, dan sempurna pembicaraan secara detail alaihi di atasnya, wa ma bidzalika, dan barang yang ada pada demikian nibak hadis dan haba-haba tabi'in, maka lazim atau nyaman dengan memperhatikan, dengan mempelajari, dengan melihat dalam kitab Al-Ilmu daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Abi Hamid Al-Ghazali radhiyallahu an. Wa kabihin. Ini kagetup yang ku saleh, kagetup yang menyangkutnya lain tu berapa ilmu. Dia pegah hanya pelai panjang lebar tentang pembahasan yang membedakan ulama dunia dan ulama akhirat. Ulama dunia nasib kena ulama su. Ni dia dalam kitab Ihya ya baca ju. Dia panjang tat penjelasan. Walubabu zalika, intisari demikian, lubabnya pati, sesuatu yang inti. Lagi mesti bau lubab je santan. Bermula lubab zalika, sari pati atau intisari demikian, itu barang yang telah disampaikan oleh muallif. Intisari daripada yang membedakan ulama akhirat dengan ulama dunia, yang kali kepegah lim sannih. Putra bukan lim sannih benar. Berarti menyana dibarengi oleh kasyah yang ilmu tanya ilmu yang bermanfaat. Ditanya ulama akhirat menyana ilmu lagi kan. Menyana dibarengi oleh kasyah berarti ilmu yang melarat. Berarti tanya ulama yang ulama dunia. Yang dia intisari je. Waqat qalal Fudail, dan sungguh kepegah oleh Fudail bin Iyad radhiyallahu an, kanal ulama rabi'an nas. Ada ulama itu penyejuk manusia. Rabi' kan musim sejuk, musim lepi. Rabi' awal, Rabi' sani, kena Rabi' kerana apa musimnya musim sejuk. Ada dengar dia kan sejuk je musimnya kan. Bahan sejuk dah nak payah belabu. Kauri mulut atas aku. Sejuk cik lepi tak le. Nak payah tubik pendro. Jadi Rabi' musim lepi. Manusia ulamanya Rabi'un nas.
penyejuk manusia, urang pelupi manusia, baik urang kompor, baik urang berzuum. Yang keberah li Fudail bin Iyad, pajang kebergahan. Kemerasa lang mati masa kamaya. Keberah li Fudail bin Iyad katrip ka yang wafat tahun 87 Hijriah. 87 Hijriah wafat. Berarti kalau belah bawah abad tengah kau likut. Kalau keberah li Fudail bin Iyad, ulamanya harus Rabi'un Nas, penyejuk manusia, penyejuk umat. Idza nazara ilaihim al-marid, apabila memperhati kepada mereka itu ulama oleh orang yang sakit, lam yasurrahu ayyakuna sahihan. Tidak senang akan orang sakit bahawa ada ia itu sehat. Dumna ulamanya berjuk ke penyejuk umat, tekedi orang sakit, ikalan ngatnyan ada je biasa sehat ibu sakit. Yang dum senang. Nampak maksud nuan? Maksud dekedi yang jit toto dengan ulama yang sakit-sakit. Yang cita-cita le urung sakitnya ndak jit baik sehat. Tidak membuat senang akannya si marid bahawa ada ia itu sehat. Itu yang nadanya 4. Nyuruh perawat cantik. Ya kan? Baik main rumah sakit tu perawat pas dari yang nak latih mana ji baik rumah sakit. Tapi nyan doktor. Nyan perawat. Itu yang urinang dia itim lagi. Jadi buat Fudail bin Iyad, ulama yang Rabi'un Nas, yang menyekalan le urang sakit, senang ya dak jid baik sehat. Idza nazara ilaihim fakir lam yawaddu ayakuna ghaniyan. Apabila dikalan kepada mereka itu ulama le urang gasin, hana cita-cita, hana inginkan le urang fakir bahawa ada ia itu urang kaya. Tega le urang gasin teduh ya hana le kan program berkaya. Tega le urang sakit pi lupi ate urang sakit, hana tengok gile kesehat buat tua gejip. Yang menan 4 mita mah tak tempat mita ulama menan. Ini sekarang jadi ke anali payah nak yang ulama-ulama menan yang tiada pandang mentang je ke ibadat. Geduk dalam nanggro berkat nanggro yang berkat. Payah nak. Kan holom Rabi'un Nas. Waqad saru al-yawma fitnatan 'alan nas, dan sungguh jadi mereka itu ulama pada hari ini menjadi fitnah di hati manusia. Fitnahan sumber kerusakan. Orangnya yang menjadi sumber kerusakan ulama. Kele penyatu umat, kele penyejuk umat, kele pembimbing umat, kele tiro sosok yang otai kala lerun sakit tua ke pulih, kele tiro sosok otai kala lerun gasin tua ke kaya, kele tiro sosok otai kala lerun mukat tua ke yak mukat. Hanali nak kah? Hanali. Malah otai kala ulama mutamah gak tinggal ke mukat lam, tak tanya laki doa ke cara boleh labang, boleh rezeki. Kan tua mi ulama jamun masa tabi'in, masa salafus saleh, otai kala tua ke mukat. Ni program le juga minta peng yang ban otai kala ulama. Ini otai kala ulama mutamah tinggal ilang ke peng. Belum ulama yang kain meleke bantuan maji mutamah tinggal ilang. Ya payah habung doa yang mana ida pegat balen dek ke badai haron. Doa le yang boleh labah kali ni baru ida pegat balen ni apa baru ida pegat kulah, ida pegat wc. Adi dek kala ulama ino dah mati ngai ke peng kan dua. Ni ulama jamun dek kala dua ke peng. Apa decok lah zaman masa salafus saleh yang nak masa mentengah kuwi kebaikan le nabi. Di waqat saru yang Fudail bin Iyad kan, sungguh jadilah mereka itu ulama pada hari ini ya, kali al-huduri kan hari ini fitnatan 'alan nas, menjadi fitnah hati manusia. Ya komentar tunggu syarih qala hadza fi zamanihi saleh, gekun li Fudail bin Iyad akan ini ucapan pada masa eranya Fudail bin Iyad as-saleh, yang zamannya mentang zaman saleh, zaman baik, zaman yang terbaik itu. Kaifa law adraka zamanana hadza, kiban ke seandainya memperdapat oleh Fudail bin Iyad akan zaman getanyo yang sekarang. Yang sekarang masa anggu syarah lah, anggu syarah akhir abad 7 dek ke. Akhir abad 7 Islam. Ini abad ke belah. Nanti ngah 7 ngol ikut sih. 7 ngol ikut
Gekun li tunggu syarah nyan Fudhil bin Iyad berarti pada totong likut lam totong likut lam bagian totong lebih engkau likut bagian lam yang gepegah habayan ba masa mentang masa yang ge iban ke menyoroknya udip sampai dah mino sah nak tu orang nak depung begah li habis kata-kata untuk mengungkapkan fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un beriknya udip sampai dah mengetanya pasti akan ikut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kata-kata bukan kena anggap berarti kalau betul-betul terjadi musibah paling raya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa alam annahu qad warada fil kitab wa sunnah min fadlil ilmi wal ulama ma la yusa kasratan wa la yurja husula dzalik illa liman sahat fi niyatu wa sihatuni yatihi fi dzalika ay yakuna gharduhu fi talaba mardatillah. Ketahui olehmu sungguhnya pekerjaan sungguh datang dalam ayat dan hadis daripada keutamaan ilmu dan ulama barang yang tidak bisa dihitung akan banyaknya. Ni pegang bila nak bilang hansip angka. Hansip angka anda bilang tak jai hadis dan ayat yang menyebut tentang keutamaan ilmu dan ulama. Wala yurja husulu dzalik dan tidak diharapkan akan hasil demikian semua illa liman sahat fihi niyatu kecuali bagi orang yang telah betul padanya oleh niatnya dan telah betul niat man yang sahih yang kasah padanya oleh niatnya man. Keutamaan ilmu dan ulamanya ada tabaca bina kitab dan hadis tabaca lu tak hanabih dan atanya hana puta harap nyurung yang hana betul niat. Tabaca bina kitab hadis mupuluh-puluh jilid yang membahas tentang keutamaan ilmu dan ulama akhirat nyo hana betul niat dalam menuntut ilmu dan dalam mengajar ilmu tetap adanya han husul han dapat dapatkan. Wasihatu niyatihi bidzalika bermula betul niat seseorang pada demikian mengajar ataupun belajar ilmu ayakuna gharduhu fihi talaba mardatillah bahwa adalah maksudnya seseorang padanya demikian ilmu dan belajar ilmu itu mencari keridaan Allah hanya lain niat yang betul. Wa isti'maluhu dan memakai ilmu pada barang yang bermanfaat di sisinya seseorang. Ilmunya yang bermanfaat di sisi Allah, bermanfaat di sisi Allah, bermanfaat menurut dia. Wa isaruhu al-khurud dan mengutamakannya seseorang akan keluar daripada kegelapan bodoh, kegelapan jahil menuju kepada cahaya ilmu. Maka ini adalah niat yang betul yang dipujikan akan akhir dari niat tersebut ajilan di akhirat nanti. Gelangan cara niat menuntut ilmu yang paling singkat, cari keridaan Allah dengan ilmu tersebut bisa terpakai bak sesuatu yang bermanfaat dan tak utamakan tak pilih dengan tercari ilmu untuk keluar dan terbebas daripada kegelapan jahil menuju kepada cahaya ilmu. Yang mekanan niat lagi yang kabetul dan urut akhirat tanya dipuji. Watajtani samarataha dan memetik watujtana samaratuha dan dipetikkan akan buahnya niat tersebut fi taatillah dalam taat kepada Allah ajilan ketika di dunia. Urut akhirat niat yang betulnya mendapat pujian watai mentang dunia akan dapetik hasil dari niat yang betul iaitu katanya selalu dalam taat. Berarti awali dengan niat yang betul dia. Yang betul tani dia tak minta ilmu yang pasti akan dapetik hasil je. Hasil daripada ilmu yang ke dalam taat. Mana agak ke hana dalam taat dia sebab dari niat pun hana betul. Anggaje dia tak minta nasihat padungku kadang-kadang kan perbaiki niat. Ci renungi dalam kadang niat hana betul. Pun niat jamun. Renungi kembali puasa tanit jamun dia tak minta ilmu. Perbaiki niatnya. Waqad ruwiya dan sungguh diriwayatkan daripada Rasulullah SAW annahu qala bahwa Rasul bersabda kullu yaumin la azdadu fi ilman yuqarribuni minallahi azza wa jal fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum. Setiap hari yang aku tidak merasa bertambah dalamnya hari akan ilmu yang mampu mendekatku daripada Allah, mendekatkan aku daripada Allah, maka tidak ada keberkatan bagiku pada semenjak keluar matahari demikian hari. Naun sirah Nabi
Nabi yang maksum, Nabi yang dijamin syurga, Nabi yang kekasih Allah. Bila dalam satu hari tidak ada tambahan ilmu yang mampu mendekatkan kepada Allah, beliau menganggap tidak ada keberkatan hari tersebut. Itu orang nak berkah, orang nak damang peng. Ha kan, dah pura buat orang dah nak berkah, nak can kan. Nak berkat tak. Tele damang peng, berkat tak orang ni. Berkat tak. Dia yang putra berkat tak. Hello lagut, nya mana berkat. Ada makna berkat ini yang ke bertambah ilmu yang mampu mendekatkan kepada Allah. Baik ilmu hanya sekedar bacaan-bacaan, riwayat-riwayat entang. Hingga Nabi ni pegah tip uro meyuhana bertambah ilmu yang mampu mendekatkan kepada Allah. Anggap laburi kali hana diberkatkan bagi lun fi tulu'i syamsi dalikal yaum. Baik itu bid mata uro demikian uro. Wa qala al-Hasan kun Imam Hasan radhiyallahu an kana rajul adalah seseorang idza talabal ilma lam yalbas ay yura dzalika fi takasyu'i wa libasi wa basari wa lisani wa salati wa hadiyi wa zudi. Adalah seseorang apabila mencari ilmu niscaya tidak harus berdiam lama bahawa dilihatkan demikian ilmu tersebut fi takasyu'i, pada khusyuknya, pakaiannya, pandangannya, lidahnya, salatnya, petunjuknya, zuhudnya. Yalbas, lubsu berdiam dua. Yang ni berah nak pun lah. Sira urang otai kai mitai leme, nya hana payah tapreh trip tat ari. Langsung jit takalen. Bak khusyuk, pakaian, pandangan, lidah, sembahyang, petunjuk dan zahid. Tentang niat jih baik mitai lima pun betul mana. Maksudnya begah nyertila orang serius dalam mencari ilmu, betul-betul yang mencari ilmu dan ilmu bermanfaat, maka pengaruh daripada ilmu tersebut akan nampak pengaruhnya. Pat nampak pengaruh pada khusyuk kalian, cara berpakaian, pandangan kalian, lidah ke nak jaga puana, sembayang nak bedang ya kalau enggak buat puana. Hadiyu dan petunjuk kalian, petunjuk gegak, petunjuk gera dan sifat tu zuhud. Yang makna idza talabal ilma lam yalbas ayyura, yura diulega. Am jadi tabut 8 tahun dah ber. Dari kucuk katanya hana beda. Pakaian teman-teman lagi urang abigi. Lian pandangan sama lagi pandangan orang yang hana yak beut. Alian babah tepi hana tak kontrol tepu. Upu yang na maka itu bid aja bendum. Tak kun juga go tak mupa tak buka aib go tak caci orang. Anda pun 8 tahun. Iya le damat 3. Yang tanda batra hana pengaruh ilmu yang dituntutnya. Yang maksud idza talabal ilma lam yalbas ayyura dzalika. Urang lain kalian. Urang yang kami minta ilmu yang hana payah butuh waktu lama makna lam yalbas. Lam yalbas hana piu kan mana? Hana payah butuh waktu lama ayyura dzalika bitakasyu'i. Langsung bisa dilihat orang nampak ilmu tersebut, dampak dari ilmu tersebut pada takasyu', kekusyukannya, pakaiannya, basari, pandangannya, lidahnya, salatnya, petunjuknya dan zahidnya. Wa in kana rajul la yusibal baba min abwabil ilmi fayamalu bihi fayakunu khairan lahu minad dunya bima fiha law kanat lahu liyadha'aha fil akhirat wa la ya'tiyanna lan nas tamanun yashtabih fihi al haq wal batil. Idza kana dzalika lam yanfa bihi illa du'a ka du'a il gharik. Sebalik ji bukanlah ilmu. Wa in kana rajul, dan jika adalah seseorang la yusibal baba, sungguh mempelajari secara benar akan satu bab. Yusiban betul, tepat sasaran ni. Jika adalah seseorang rajul sungguh telah mempelajari secara tepat akan sebuah pintu daripada pintu ilmu, maka ketika selesai dipelajari yang malubih, beramal dengannya ilmu tersebut, maka ada ia itu lebih baik baginya daripada dunia dengan isinya dunia. Laukana jikalau ada dunia, lahu baginya seseorang, sungguh ditaruh akannya dunia di akhirat. Gepedu. Jikalau ada dunia baginya seseorang, layadha'aha, sungguh mengalahkan atau menghinakan, wada'ana, putalu atau dihinakan, sungguh menghinakan
oleh ilmu akannya dunia di akhirat. Dan kira ente tanya nak miliki dunia, orang akhirat tega imbang antara ilmu dengan dunia, lalu ilmu yang tamai dari sebuah bab penuh. Maka ada yang ilmu lebih baik baginya pada dunia dengan isinya dunia. Jikalau ada dunia baginya seseorang, la yadha'aha, sungguh dikalahkan oleh ilmu akannya dunia. Wada'anya dipeduk nah. Tawadhu kan merendah, sungguh diperendah li ilmu akannya dunia di akhirat. Wala ya'tiyanna 'alan nas, dan lagi akan datang atas manusia sebuah masa yastabih fihil haqqu, yang terjadi kemiripan, istibah, yang terjadi kesamaran ataupun bahasa lain yang membingungkan dalamnya zaman oleh kebenaran dan kebatilan. Akan truk sebuah zaman yang dalam zamannya hanya ada relate yang betul yang batil. Lagi masa ini kan lah. Saino tu kelompok no, pusalah kelompok ode, pusalah kelompok no. Rodeh bina ulama, no bina ulama, hana ada relate kamu mang dia. Ka istibah antara yang benar dan yang batil. Fa in ka baida kana zalika, ka apabila adalah situasi seperti demikian, lam yanfa bi illa doa. Yang hana manfaat li padanya kecuali doa, sama ke doa orang yang karam bertengah laut. Yang situasi kalau genyan yang kedua yang manfaat laki ba Allah. Ni pegah radih salah, radih pina urang yang ilmu. Ni pegah radno salah, radno pina urang yang ilmu. Yang ke harapan doa. Sama lagi orang karam dengan laut. Tengok karam dengan laut so ni pu bela lam kendo doa. Ni karam ni kampung na orang bela. Tengok laut karam ni. Waqala Sufyan Suri, berkatalah Sufyan Suri, semoga Allah meridai padanya, inama ta'allamul ilma liyataki bihillah. Ayasanya belajar seseorang akan ilmu dengan tujuan liyataki bihillah, supaya takwa ia dengan ilmu tersebut akan Allah. Ilmu yang untuk bertakwa kepada Allah. Yang tujuan belajar daripada ilmu untuk bertakwa kepada Allah. Inama fudilan ilmu ala ghairi li'annahu yatakilla bihi. Ayasanya diutamakan, dilebihkan ilmu atas yang selain ilmu, karena karena bahasanya pekerjaan bertakwa, karena bahasanya seseorang itu bertakwa akan Allah dengan sebab ilmu. Wakal lubah ilmu, karena ilmunya dijadikan media untuk bertakwa kepada Allah, dijadikan sarana untuk bertakwa kepada Allah, maka lubah ilmu sebab wasilah kepada takwa. Tentu kalau wasail hukum maka maqasid, karena ilmunya wasilah untuk takwa mulia, maka ilmu juga mulia. Fa ini tallah hadzal maksud, maka jika cacatlah ini tujuan, wa fasadat niyatu talibih, dan rusaklah niat penuntut ilmu. Gimana cara niat penuntut ilmu kadalah bi ay yastashira bihi, dengan bahawa merasakan oleh penuntut ilmu dengannya ilmu akan tawassul ila manali duniawi, tawassul untuk menjadi sarana yang menyampaikan kepada sesuatu yang diraih daripada dunia, baik itu harta atau jabatan. Faqad batala ajruh, maka sungguh batilah pahalanya, wa habata amaluh, terhapuslah amalnya, wa kasira khusranan mubinan, dan rugo akan sebagai rugo yang nyata. Jadi orang yang karusak niat dalam menuntut ilmu, kagak rasakan dengan ilmu tersebut menjadi media yang untuk tujuan dunia. Dia pilih calon diri sebagai anggota legislatif, tak ke caleg, didukung oleh orang. Sebab tanya orang alumni daya, orang nak ilmu, orang nak yakbut. Kata rasakan dengan nak ilmu yang mudah untuk teraih sesuatu. Sehingga dorongan orang untuk yakbut mentang karena untuk mengat mudah teraih sesuatu. Ya kan? Orang syik zaman ini oleh. Orang syik zaman ini tega dorongan nak yakbut kan gebuh contoh kan ulama-ulama yang sukses. Dia kat era berbulan. Nak motor ke, nak rumah ke, nak rumah ke lah. Nganyang gebi semangat. Jadi gebi semangat anak untuk yakbut, pelumah contoh ulama atau abu-abu katanya yang sukses, yang kaya-kaya, kedih contoh. Sehingga nikmatnya dirasakan berarti untuk teraih sesuatu kesuksesan di dunia dengan nail ilmu yang kali tujuan kerana Allah.
Dan yang juga yang menjadi penyebab pakan yang letat aulia, abdal dan wali-wali urung-urung arif billah, urung udip bak masa tabi'in dengan tabi'in. Yang la ihya terjawab. La ihya pernah nanti sumber ihya masa tabi'in, masa khilafah ataupun lelihan ali Nabi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, alian masa khilafah kan, Muawiyah ni masa-masa khilafah, Umayyah, Bani Umayyah dan khilafah Abbasiyah. Jadi batai masa yang je ke khalifah urang malim. Jadi ketika yang je ke khalifah urang malim, watena persoalan agama li khalifahnya hana gehai ulama geputuskan hukum gerak. Ana ilimero puga ulama. Ya tanya persoalan masyarakat. Ijtihad aja. Ana imam ijtihad. Sebab Abu Bakar, Umar, Sayyidina Ali, kupu payah agak tanya mendapat bagop. Ya kan? Tu oleh hana ali orang yang tu bertem Muawiyah kau malim je terdepan pada nak persoalan masalah dengan Sayyidina Ali. Orang nak ilim mendum. Sahabat mendum ijtihad orang yang terletak. Jadi ketika yang je kerajaannya orang nak ilmu, mujtahid dong kan sekedar nak ilmu tok. Jadi orang-orang yang nak ilmu lain nganggur. Nganggur bahasa tanya Rasul. Makna nganggur hanya dipakai oleh pihak istana. Ketika hanya dipakai oleh pihak istana, orangnya kepabih watan untuk takarub mubudiah kepada Allah. Maka ketika takarub putara kepada Allah dengan niat yang betul, maka membuat orangnya jadi wali je ke arifin tu. Duduk di masa era khilafah, masa khilafah Abbasiyah, artinya yang je ke mesti letak Harun Ar-Rasyid mentang ulama lah. Letak anak-anak Harun Ar-Rasyid nyan, Khalifah Harun Ar-Rasyid letak anak-anak kat nyan. Khalifah Harun Ar-Rasyid kan 10 anak mendum. Yang letak anak kat nyan le yang kele ulama. Ketika khalifah kele ulama, artinya persoalan agama kan diputuskan le sendiri. Ihoi tu ulama. Karena ulama hanya mungkin proken mihanai bi sabuh jabatan khusus, ipegat tet sabuh jabatan qada kenan yang je ke qadi so ni nak tu betul-betul hukum. Nyatanya nanti masa khilafah beruna, nanti masa awal nak. Wateka ulama atau urang beutnya ka dipakai li raja yang kinan masa punca pun berubah niat urang yak beut. Yang iya tulis. Tinggal urang yak beut kali tujuan untuk mencari ridha Allah dan mendekatkan diri kepada Allah, tetapi kan mengarah kepada mengatna pekerjaan nangai pakai li raja kenan niat urang yak beut. Yang akibat pekan karena raja kali urang na ilmu. Jadi hanya mungkin dengan gewariskan tahta kerajaan karena warisan urang si. Mesti kerajaan ke mana? Karena warisan urang si. Draw karena ilmu. Pakai tu raja dalam istana. Pakai tu urang malim dalam istana. Sehingga urang yak beut tujuan kali untuk cari ridha Allah, ka tujuan untuk mendapat jabatan qadi. Urang beda gak you buat ni contoh kenan, kak beut mengajuk qadi, kak beut cerah bacut masa depan. Pakai dalam istana tengah. Maka urang yak beut kali kerana Allah. Maka mulai masahan ka berkurang you kajarung. Nyu masa tabi'in maka contoh wali-wali dalam kitab tak buat yang mandu urang udip masa era tabi'in urangnya ndarata dum. Sebab tanya urang betul-betul ikhlas untuk mencari ridha Allah, hana tujuan lain. Dah kena akan berubah urang kamu ke tujuan yang lain kali tujuan untuk mencari ridha Allah tok. Jangan terbukti no kan. Jadi dengan bawa merasakan dengannya mencari ilmu, dengan ilmu akan sampai kepada manal. Manal sesuatu yang teraih, nailun meraih sesuatu yang diraih daripada dunia, baik harta atau jabatan. Maka batu pahala, nampak pahala leh dia buat. Jadi belaan tak anggap ilmu danyo ilmu bermanfaat, dengan getanya berkat nanggro, kadang-kadang pahala tak buat nonton. Gaji kadang le cok timbulan gaji nak buat je putak nampak pahala. Wahabita amaluh, dan amal yang dilakukan pun terhapus pahala dan merasa rugo-rugo yang nyata. Kalau Allah Azza wa Jal berfirmanlah Allah Azza wa Jal, man kana yuridu harsal akhirat nazid lahu fi harsih wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang mau ia akan keuntungan di akhirat,
kami tambah baginya pada keuntungan akhirat. Dan siapa yang mau keuntungan di dunia, kami berikan akannya seseorang minha daripadanya dunia. Wa ma lahu fil akhirat min nasib. Tapi ingat, wa ma lahu fil akhirat min nasib, di akhirat nanti tidak mendapat nasib bahagian. Tidak baginya di akhirat daripada bahagian. Akhirat nampak tak boleh. Itu yang tujuan, yang perlu keuntungan akhirat Allah getamah. Yang perlu keuntungan dunia nak getamah gebi ubina yang dapat tak perlu. Tujuan dah minta ilmu pu perlu dunia gebi lah Allah. Baik wa man kana hajara ni, wa man kana hijratuhu. Pu tujuan kasat tanya. Hijrah kepada urinang, empat urinang. Yang hijrah kepada harta menumpak harta, tapi wa malahu fil akhirat min nasib. Ul akhirat nak menumpak jatah sapu. Tajak daya pekan bukan ada alit tunangan. Ti alasan lah guys. Ya beutnya dijadikan kedok. Kedok lah gaya beut. Yang bebu gaya awasi tunangan dengan yan. Baik cok le urun lain. Nyan dorongan ke nyan ya beut. Nyan wa malahu fil akhirat min nasib. Ul akhirat nak buat sapu. Idonya gebi. Tunangannya selamat sampai menumpak mengkawin ke kita. Tapi wa malahu bil akhirat min nasib. Ul akhirat nampak jatah sapu. Tergantung niat dia. Wa qala Rasulullah SAW, berkatalah Rasulullah SAW fima rawa anhu Abu Hurairah, pada satu hadis yang meriwayat daripadanya Rasul oleh Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, man ta'allama ilman la yabtaghi fihi wajh Allah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ghardan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, yakni rihaha. Barang siapa yang mencari ilmu yang tidak menuntut dengannya ilmu akan zat Allah, karena Allah semata-mata, niscaya tidak belajar akan ilmu kecuali untuk mendapati dengannya akan maksud daripada dunia, niscaya tidak mendapatkan ia akan be syurga urul kiamat. Kendaki makna urfal jannah ke be syurga. Itanya minta ilmu kan tujuan karena Allah, kali wajihillah. Yang dah minta ilmunya hana lain kecuali untuk tercapai sabuh gharat, sabuh maksud daripada dunia. Nya orang akhirat merumpak cumbe syurga. Jangankan damang syurga, mencumbe syurga hana. Wa kana Al-Hasan radhiyallahu anhu, dan adalah Imam Hasan, semoga Allah meridainya, berkata, wallahi ma talaba hadzal ilma ahadun illa kana hadduhu minhu ma arada bihi. Demi Allah, tidak menuntut akan ini ilmu oleh seseorang kecuali adalah bahagiannya seseorang pada ilmu itu apa yang dia maksud dengan ilmu. Tujuannya buat minta ilmu. Dia minta ilmu tujuan dunia, jatah tanya dari ilmu dunia. Tujuan tak minta ilmu karena urinang, jatah ilmu, jatah bahagian tanya dari ilmu urinang. Tujuan tak minta ilmu karena kemegahan, ibu mulia di masyarakat, yang keuntungan terumpat dari ilmu, kemegahan, ibu mulia masyarakat. Orang akhirat, wa ma lahu fil akhirat min nasib. Orang akhirat nampak lepu. Tergantung pu tujuannya, yang diperumpak oleh Allah, yang gebi oleh Allah. Memang tujuan akhirat gebi kita tamah-tamah melipat ganda. Yang tanit tujuan dunia yang kubi tanit kan lah. Tanit ni yang sekedar kita bela fanda, kayak fanda lah kai. Lain nah. Tujuan tiap beut karena ada kalian gure di kampung kai ke bela fanda. Yang semangat ya beut tanya. NA bela fanda. Kayak nah lagi gebi Allah. Gaji menanglah 7 mawa je dadang hidayah karena nit pun betul. Ribu betul nit le. Bisa-bisa kan gara-gara dadang hidayah kadang-kadang gara-gara ni karena dia tak berjamun puasa tujuan dia. Tak berjamun kerana janji lorong cik geblo ninja. Mio kali tak ber mahli. Mak kali geblo ninja katruk lagi anda ni. Kah dadang le. Cik prokun gatai pengung nya ada duk le daya. Macam dia alasan kamu kurap ke hampai le kata kek perut. Ada yang kailap lambung macam truk penyakit yang muka uji tanya upaya wo. Yang bisa jadi karena nit pun. Nit ya buat pun hana diperbaiki. Ni nak buat pun kerana kejanji ke belah hendak. Kali pun mali, kali belah. Atau kali ikhlas 7 kali belah. Kali dia ke belah. Induk dia je dah ya. Jadi kerana ni pun yang betul. Katruk jatah kan. Nampak ke yang berhampak kan yang illa kana hadduhu minhu ma arada bihi. Kecuali adalah jatah seseorang ni bab ilmu, itu apa yang dia maksud dengan ilmu. Tujuan dengan ilmu yang kian jatah ni. Wa qala Al-Hasan, berkatalah Imam Hasan lam uqubatul alim, yang pada tempat lain alim kan ilmi. Uqubatul alim, hukuman kepada orang berilmu, mautul kalbi, mati hati. Hukuman ke orang yang minta ilmu kan tujuan untuk mencari ridha Allah
iaitu gupu mati hati. Wakilah kan dikatakan orang lahu wa ma mautul kalbi, yang le urang puatra mati hati kan. Kata ada dengar mati urang ni mati hati. Qala talabud dunia bi amalil akhirat, mencari dunia dengan perbuatan akhirat. Mencari keuntungan dunia dengan bud akhirat, yang kian makna mati hati. Hukuman ke urang alim yang tujuan yang niat gaknya hana betul, tena ilmu roh tamita dunia dengan ilmu. Yang hana sadari kan? Tapi biasa sebenarnya hukuman Allah. Lagi haba orang yang kena yang berahliasan Basri, kira orang berbuat dosa, hana lagu hukuman Allah ke gaknya dunia. Ternyata salah satu bentuk hukuman Allah ke orang ke hamba yang berbuat dosa iaitu gehalangi munajat dengan Allah. Ini lagi ansid. Orang yang minta ilmu hana betul ini, hukuman Allah ke orangnya iaitu gepu mati hati, iaitu menjadikan ilmu tersebut yang pada hanya amal akhirat tapi untuk mencari dunia. Fa idza indafa ila hadzal gharan ayat tasadda bihi ila tawalil amal sultaniyah kainat makanan. Maka apabila bercampur ianya mencari ilmu ila hadzal gharan, kepada ini maksud, maka apabila bercampur kepada ini maksud, oleh pu bercampur oleh bahawa menghadap seseorang dengan ilmu ila tawallil a'mal sultaniyah, kepada memangku jabatan-jabatan kerajaan apapun itu, kainat makanat, atau yatawassal bihi, atau bercampur kepada ini maksud mencari ilmu oleh bahawa dijadikan sarana dengannya ilmu kepada mencari harta baik haram ataupun syubhat, insya maka sungguh telah mendatang ia seseorang bagi amarah Allah wasuhtih dan sabar macam mana, bagi bengih dan amarah Allah. Wa ba'a bi ismih, dan kembali ia dengan dosanya. Wa asamil muqtadi nabihi, dan dosa-dosa orang yang mengikuti dengannya. Dosa iwa watuh tu dan kena dosa tu dosa pengikut yang alam. Orang yang bercampur tujuan minta ilmu untuk menghadap dapat memangku jabatan raja, kainat makanan, penanggapu mentang jabatan kaza, Perdana Menteri, Wakil Menteri, Mufti Kerajaan, penanggapu mentang, atau dijadikan sarana dengan minta ilmunya untuk mencari harta yang haram atau syubhat, yang neo kata petruk ro tu, kata mero tu kepada mendatangkan amarah Allah. Dan dosa kembali ke katanya, dan bukan hanya dosa tanya, juga dosa-dosa pengikut tanya. Wa kanal jahlu idzaka khairal lahu minal ilmi, dan adalah jahil ketika itu lebih baik bagi seorang daripada ilmu. Yang ada lagi nak manfaat ilmu tanya. Ngan baru ada je zaman betak beut. Ajik jahil mentang. Jahil ni bukan jahil tu tingkah nak dong sembahyang. Nak timbang naik ilmu. Puma oleh naik ilmu ternyata ngai ilmu yang je ke penyebab mendapat amarah Allah, maka lebih agak jahil. Wa ahman akibat, dan adalah jahil ketika itu lebih terpuji nisbah akibat. Wa qala Abu Umar bin Abdul Bar, Abu Abdul Bar semoga Allah merahmatinya, warawaina anil Auza'i, kami meriwayat daripada Auza'i semoga Allah meridainya, qala berkata Auza'i, syakat Nawawis, mengadu oleh Nawawisnya makbarah Nasrani, kuburan orang Nasrani, mengadu oleh kuburan orang Nasrani kepada Allah akan apa yang dia dapat daripada bau musuk bangkai orang kafir. Nateni jiyaf, jiyaf jamak dari jifah, kan jafian, jiyaf jamak dari jifah. Mengadu oleh kuburan orang Nasrani kepada Allah Azza wa Jal akan barang yang didapati oleh kuburan orang Nasrani daripada bau busuk bangkai orang kafir. Allah, maka Allah mewahyukan kepadanya kuburan orang Nasrani, butunu ulama su antanu mimma antum fih, perut ulama su lebih berbau busuk daripada kamu yang bermula kamu dalamnya, daripada barang yang bermula kamu dalamnya. Yang ngan kafe Nasrani yang diadu le kubu wa Allah haicum, mengadu le kubu wa Allah, kupun pidin bangkainya itamang lam perut long nan mengadu le kubu wahyu oleh Allah nai lebih king lam ba
Itu perut ulama su yang lebih berbau busuk daripada barang yang membelah kamu dalamnya barang. Qala berkata lam sabnawan Auza'i, dan kamu riwayat daripada Fudail bin Iyad dan Asad bin Furat. Qala berkata kedua-duanya aja. Balagani, sampai akan lun anal fusakah minal ulama, bahawa sungguh orang-orang fasik daripada ulama, wa min hamalatil Quran, dan daripada penghafal Quran. Hamalahnya orang mai Quran, baru kenmai berhafal nah yang kalau kenmai Quran berbarang nah. Hamalahan qari dia orang hafal Quran. Sampai akan lung bahawa sungguh orang fasik daripada ulama dan daripada orang-orang hafal Quran, yubda bihim, dimulakan dengan mereka itu pada orang kiamat yugalam urang ibadat ke berhala. Orang kiamat awai ge seksa ge bi hukuman ulama yang fasik dan urang yang fasik daripada kari yugalam mulai ge seksa urang semua berhala. Yang merayu hukuman dan ganjaran kepada ulama su. Qala Fudail bin Iyad, berkatalah Fudail bin Iyad, semoga Allah meridainya, li'anna man alima laisa kaman la ya'lam lam ya'lam. Karena bahawa sungguh orang yang telah berilmu sama seperti belum berilmu. Orang yang kena ilmu kagak depu dah, tapi gepubut cik butnya sama lagi orang anak depu. Makanya lebih berat ganjaran. Qultu lungkun tunggu syarah wal ghalib ala talabatil ilmi fadil a'sar hadzal wasful madmum. Yang mendominasi di hati penuntut ilmu para santri di hadil a'sar pada ini masa ini sifat tercela. Lianna hubbad dunia kad istaula alaihim wastahwahum. Karena cinta kepada dunia sungguh telah menguasai di atas mereka itu, dan sungguh telah menjadikan keinginan akan mereka itu, dijadikan keinginan kepada dunia yang tujuan, dan dikuasai cinta kepada dunia bagi para santri zaman now. Wal hirsu ala takaddum wa taraus kat malakahum, dan loba bersemangat ala takaddum di atas mendapat takaddumnya tampil di depan. Takaddum semangat loba untuk mendapatkan posisi tampil di depan, wataraus, dan menjadi kepala. Kulai orang ngejak. Pak ngeduk mentangnya ibu ke pemimpin. Gua orang kampung ibu ke pemimpin kampung, ibu ke kecil. Kita mau dalam partai ibu ke pemimpin partai, kita mau dalam organisasi barang kapu ibu ketua. Akibat gara-gara ilmu. Jadi loba kenan dalam mencari ilmu, loba mengharap untuk tampil di depan dan menjadi kepala. Kat malakahum, loba tampil di depan dan menjadi ketua, sungguh telah menguasai akan mereka itu. Fa asammahum, maka menulikan telinga mereka, wa amahum, membutakan mata mereka. Yang santri-santri zaman now masa tungku syareh akhir abad ke-7. Bagaimanakah santri zaman now abad ke-14, abad milenial? La ilm. Walidzalika, bagi demikian itu amaratun wa alamatun, itu ada beberapa tanda dan indikator la tusa yang seandainya dihitung tidak sanggup dihitung, wala tafa, dan tidak tersembunyi. Yang tanda-tanda urang minta ilmu yang memiliki sifat tercela nya hana payah pegah jaitat, dan tandanya hana disomduh jutakala dari sikap dan dari perilaku, sikap dan perilaku yang wafil hadis, dalam sebuah hadis yang riwayat pada Rasulullah SAW, annahu qala, bahwa Rasul bersabda, yakhruju fi akhir zaman rijalun yahtalisuna dunya biddin yalbasuna linnas juludad dha'ni minal lain alsinatuhum ahla minal asal qulubuhum qulubudz dhi'ab. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala, abi taqtarun am alayya tajtaraun fabi halaktu la ba'asanna ala ulaika fitnatan tada'ul halima minhum hayrana. Akan muncul pada akhir zaman rijalun, beberapa orang, yahtalisuna, yang mencari dunia dengan agama. Ikhtilasnya mencuri. Dalam hadis kan sekedar cari, mencuri. Icu dunia dengan agama, publik agama.
akan muncul pada akhir masa oleh beberapa orang yang mencari dunia dengan agama. Yalbasuna linnas, mereka memakai pakaian untuk menampakkan bagi manusia akan kulit domba. Minal len, menampakkan, memakai untuk manusia kulit domba daripada lembut. Manaji patah pakai pakaian yang sederhana untuk menampakkan, memberi kesan kepada umat seolah-olah mereka rendah hati, tawadhu, hidup sederhana. So baju sederhana dan baju biasa yang nama hayum. Yang akan teruk tengok. Padahal urung pulau dunia agama. Pulau dunia agama tapi sok baju sederhana untuk memberi kesan kepada orang. Tiganya memiliki kerendahan, minal lembut. Padahal alsinatuhum ahla minal asal. Lidah mereka lebih manis daripada madu. Lekit. Haba lekit. Haba lebih mameh ni bak madu. Wa qulubuhum qulubu dhi'ab. Hati mereka hati serigala. Ada hati serigala? Serigala menyukai harta dan kekuasaan. Serigala ingin menguasai daerah yang dikuasai leji. Dan ubina yang hendak tunduk kepada haji habis mendum. Itu sikap manusia yang serigala, iaitu menguasai menyukai harta dan kekuasaan. Ini akan teruk ulama yang mendemenan. Cikana ini akan teruk. Lidah mereka lebih manis daripada madu, hati mereka hati serigala. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, berfirmanlah Allah tabaraka wa ta'ala tentang orang yang abi tarun, adakah dengan aku kalian tertipu? Bukan fikir hana long tipu-tipu kau nak kala Allah, pu kalian tertipu dengan lon. Am alaya tajtaraun ataupun di atas aku engkau beranikan diri. Fabi, maka dengan aku kata Allah, halaftu aku bersumpah, la ba'asanna ala ulaika, benar-benar akan aku kirim di atas mereka fitnah tada'ul halim, yang membiarkan oleh fitnah akan urang yang santun ni bak mereka itu hairana, kebingungan. Jadi ancaman Allah gekirim fitnah yang fitnahnya mampu membingungkan orang santun. Bagaimanakah orang yang tidak santun? Urang santun mentang bingung. Hanak doh le kiban kai. Pulam ya urang yang hana santun. Urang mulia mentang bingung. Pulam ya hana mulia urang biasa. Yang dipegahi Nabi dalam sebuah hadis. Kemudian riwayat akan hadis tersebut daripada Nabi li Abu Hurairah radhiyallahu an, dan riwayat li Abu Darda radhiyallahu an daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anahu qala, bahasanya Rasul bersabda, anzalallahu ta'ala fi ba'dil kutub, geputreun oleh Allah Ta'ala dalam sebahagian kitab, adapun naik barang lain kang geputreun auha, gewahyu oleh Allah kepada sebahagian para nabi-nabi, arti mereka itu rahmat dan sejahtera, ibadah oleh Allah, kul lil ladzina tafaqqahuna li ghairid din wa yata'allamuna li ghairil amal wa yatlubuna dunya bi amalil akhirat wa yalbasuna linnas musukal kubush wa qulubuhum ka qulubi zi'ab alsinatuhum ahla minal asal qulubuhum amaru minas sabir ya yuqadiuna wa bi yastahzi'una lautihanna lahum fitnatan tada'ul halima fihim hairan. Katakan olehmu bagi orang-orang yang mempelajari ilmu tafaqquh, mempelajari ilmu untuk selain agama, belajar ilmu untuk selain beramal, mencari dunia dengan amal akhirat, memakai pakaian untuk manusia akan musuhnya pakaian dari kulit, kubus kibas, memakai oleh mereka itu bagi untuk menampakkan bagi manusia akan pakaian kulit kibas. Wa qulubuhum ka qulubi dhi'ab, hati mereka seperti hati serigala, lidah mereka lebih manis daripada madu, hati mereka lebih pahit daripada buah sibir. Amaru murrun ni nah, qulil haqqa walau kana murran. Amaru lebih pahit, afal tafdhil. Minas sabir, sabirnya dalam kamus usaratu syajarimur, air perasan pohon yang pahit. Nasid sabirnya bak kaktus ni, kaktus bak lagi lidah bayang nah, kempit si rasa. Di hati mereka lebih pahit daripada pohon sabir. Pohon sabirnya ke pemantang pohon yang pit-pit rasa haji, dan sabir ke dalam bahasa Arab. Iyaya yukadiun, akan aku mereka tertipu,
Wabi yastahzi'un, dengan aku mereka memperolok-olokkan. La utihanna, aku akan mempersiapkan untuk mereka itu. Yang tahayatihu la utihanna, aku persiapkan akan mereka itu, untuk mereka itu, fitnatan, akan satu fitnah, tada'ul halim, yang meninggalkan akan urang yang santun dalam kalangan mereka itu, hairana, akan kebingungan. Jadi fitnah yang membingungkan urang santun, yang beda lafaz agak dengan hadis itu, tapi tabah maksud. Wa fi ba'dil akhbar al-marwiyah an Rasulillah, dan tapi dalam sebahagian hadis-hadis yang diriwayatkan daripada Rasulullah SAW, ya'ti 'alanna zamanun la yabqa minal Qur'an illa rasmuh, lagi akan datang di hati manusia satu zaman yang tidak kekal daripada Al-Quran kecuali tulisan saja. Wala minal Islam illa ismuh, dan tidak kekal daripada Islam kecuali nama saja. Qulubuhum kharbah minal huda, hati mereka itu orang Islam kosong daripada petunjuk. Masajiduhum amirah min abdanihim, masjid-masjid mereka itu lebih ramai daripada badan mereka itu. Kan? Penduduk kadang-kadang kala masjid dengan penduduk. Manala masjid, kala unit masjid yang ditampung oleh masjid. Maksud orang yang tem jak masjid dalam kemukiman masjid raya pada mero. Yang tem baik nak penduduk, baik nak bilin terbaik tem mana. Yang tem jak masjid mesti pada mero, katakanlah mesti serta. Masjid dah pegat kalau behlat orang buat serta. Yang makna masajiduhum amiratun min abdanihim, masjid mereka lebih ramai. Amirah makmur, makmur meramaikan, amirah yang ramai. Masjid mereka itu lebih bagus atau lebih ramai daripada badan. Terbanding dengan badan orang yang masjid, lebih lama masjid. Yang kata terjadi kan? Terjadi nama tu. Syarruman tadhillu sama' yawma idzin ulama'uhum, seburuk-buruk orang yang dinaungi oleh langit pada ketika itu engkau ulama mereka. Jadi orang yang paling buruk di bawah langit engkau ulama. Hadis riwayat pada Rasulullah. Minhum takhrujul fitnah, dari mereka itu ulama tim keluar fitnah. Wa ilaihim ta'un, kepada mereka itu riwang fitnah. Fitnah itu bid ba ulama ni riwang teror ulama. Yang ulama yang kena rabi'un nas, yang kan penyejuk umat. Ulama yang bisa menimbulkan fitnah, akhirnya fitnah kembali kepada dia sendiri. Wa'alam, ketahui ilmu annal alim annal ilman nafi', bahawa sungguh ilmu yang bermanfaat, al-muttafa' alaihi, yang disepakati di hati ilmu bermanfaat pada kalangan ulama awai, ulama salah dan ulama khalaf. Ilmu bermanfaat yang kagak sepakati oleh ulama-ulama jamun, kiban definisi ilmu bermanfaatnya, inama huwa alladhi yuaddi sahibah ilal khawf wal khasyah, ilmu yang bisa mengantarkan pemilik ilmu kepada tamakut dan rasa takut yang berserta mengagungkan Allah, wa mulazamah tawadhu, dan terus menerus dalam keadaan tawadhu wa dhillah dan hina diri, wa takallu bi akhlaqil iman, dan berakhlak dengan akhlak keimanan, wa tawafuq israr wal i'lan, dan muwafaqah dengan Allah atau taat kepada Allah dalam kondisi hanasokalan israr wal i'lan, dan dalam kondisi ikalan-kalan leurung. Maka itakullah fi sirri wal alaniyah ni. Jadi ilmu bermanfaat, ilmu yang mengantarkan pemilik ilmu kepada adanya rasa takut, selalu bersikap tawadhu dan hina diri, rendah diri, berakhlak dengan akhlak keimanan, sikap perilaku tanya hi urang nak iman, alnian muwafaqah dengan Allah, taat ke Allah, baik mukhalafah dalam kondisi israr, rahsia dan terang-terangan. Ila ma yattabi'u dzalika, hingga barang-barang yang mengikuti, melazimi akan demikian sikap. Pandai barang yang melazimi akan demikian sikap, min bu'dzid dunia, bengeh ke dunia, wa zuhada fiha, zahid dalam dunia, isar akhirat alaiha, mengutamakan akhirat atas dunia, wal muwalah fillah, tolong-menolong bersahabat dengan orang karena Allah, wal muadah fihi, memusuh-musuh fihi karena Allah, hirsu ala tafattun, alian loba semangat di hati memahami sebab-sebab yang dapat mendorong bagi seorang di hati bersikap istiqamah dan melazimi adab di antara hadapan Allah. Wa yura'iha, maka dipelihara akannya sebab-sebab tersebut. Iwan cara dipelihara, nya dalam tingat dia fai, wa talaban, nya kai hidupu dia fai, nya kalau hidupu talaban ya minta, ya merenung, ya tanya mak guru, tanya mak mursyid. Wa ma'rifah asbab mudadalahu an dzalika, dan mengenal juga sebab-sebab yang berlawanan baginya daripada demikian. Sebab-sebab yang berlawanan tu, sebab-sebab yang dapat membuat tanya istiqamah dalam taat tu,
sebab yang terbalik kita mandua bituri. Yang nyo sebab untuk membuat yang istiqamah dilaksanakan, yang kan sebab untuk membuat istiqamah dipuji. Oh itulah bayar faduha, menolak akannya sebab muzadah rifdan, akan nisbah tolak, waharban dan lari, lari ila dalika, kepada lain demikian. Lari daripada sifat yang berlawanan menuju kepada lain sifat, daripada sifat yang tinggi, wal manajisaniyah, dan tempat selamat yang mulia. Manaji jamak daripada manja, la manja illallah, tidak ada tempat selamat kecuali kepada Allah. Manaji anggapan yang tak timbulan mentang. Jadi yang akan ilmu yang bermanfaat yang kagak sepakati definisi oleh para ulama salaf dan khalaf, iaitu ilmu yang mampu mengantar pemilik ilmu merasa takut kepada Allah, selalu bersikap tawadhu, tidak pernah membanggakan diri, bersikap sombong, dan selalu rendah, dan memiliki akhlak ataupun karakter akhlak yang beriman, dan selalu dalam keadaan taat atau muwafaqah kepada Allah, baik secara terang-terangan di hadapan orang ataupun sendiri-sendiri. Hingga sifat-sifat yang lain yang melazimi pun ada pada orang tersebut, iaitu benci kepada dunia, zahid dalam kehidupan dunia, lebih mengutamakan akhirat ketimbang dunia, dan mualahan bersahabat atau tabantur berkerana Allah. Ainal mutahabbuna li jalali, mana orang-orang yang saling mencintai ketika di dunia yang karena aku. Bughdun fillah, alian hubbun fillah, cinta karena Allah, marah pun berkerana Allah, bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Yang makna muwalah fillah wal muadah fihi. Dan loba bersemangat untuk memahami sebab-sebab yang mendorong kepada perkara tersebut. Yang anak ilmu tak tayang, dajak bagurai, tak tayang pupu dah pubut, supaya katanya mangat zahid, mangat lebih utamakan akhirat, supaya katanya bisa bersahabat karena Allah. Tak tayang tafattun fatanah, memahami untuk istiqamah, lazim adab di hadapan Allah, tak hafal ya tayang, tak tulis, tak murno, dan juga semangat untuk memahami sebab-sebab yang berlawanan, pupu dah pubut-but yang kira-kira gara-garanya hanali adab dengan Allah, gara-garanya anggap hana istiqamah, yang lawan-lawannya dah tulak dan lari, lari kepada yang lain. Hana lari kepada yang lain ke tacok telain sifatnya, ya hana gad tabah tacok yang gad. Wa bihadza kulluh yasulu lahu fawaid ilmi, maka dengan ini seluruhnya hasil bagi seseorang faedah ilmu, buah ilmu di dunia dan di akhirat. Fa idza khala talibul ilmi anha aw an ba'dihha, maka apabila sunyi pencari ilmu daripadanya sifat-sifat tersebut ataupun daripada sebahagiannya, maka jika ada ilmu yang dicari akannya itu ilmu hakikat, ada ia itu menjadi pemberat di atasnya, hujah di atasnya. Dan jika ada ilmu itu ilmu rasmi, ada ia itu wibal, wibalnya berakibat buruk kepadanya, wasilan sampai kepadanya, wal iyad billah, dan bermula melindung dengan Allah min dzalika, pada demikian. Ilmu hakikat dari angka ilmu tasawuf dengan perah. Menyen dah pelajarinya ilmu hakikat, oleh dah pelajarinya hana membuahkan hasil lagi iaitu yang berarti ilmunya dia ke hujah alih. Hujah alih berarti bukti atau dalil yang memberatkan dunia akhirat. Menyandamikannya ilmu rasmi dari rasmi bahasa. Ilmu rasmi, ilmu yang hanya sebatas nama. Ilmu rasmi, ilmu lagi contoh fikih. Fikih mio dalam bab muamalat, bab qada, yang ilmu rasmi kan. Karena fikihnya ilmu dunia. Ilmu yang bisa menyelamatkan seseorang di dunia, di akhirat nanti. Ilmu yang bisa menyelamatkan seseorang di akhirat, ke ilmu qulub, ilmu hati, ilmu tasawuf. Yang bisa menyelamatkan seseorang di akhirat. Ilmu fikih yang bisa menyelamatkan seseorang di dunia. Tapi ilmu fikih yang maksud yang menyelamatkan seseorang di dunia, ilmu fikih yang membahas tentang muamalah dan qada. Yalah ihya gitu. Sebab ilmu yang membahas tentang muamalah yang mendorong seseorang semakin cinta kepada dunia. Ya kan? Aina kepurno cara mensugi bancara ta mudualaba. Bancara mencari keuntungan. Yang kan mendorong dia untuk talabud dunia. Alian bab qada yang dalam fikih, yang dalam ahli bab jadi put dia. Yang bab qada mendorong seorang menyukai jabatan, galak kepada hajah. Ini mengantarkan seorang kepada cinta dunia asyik.
Maka Imam Ghazali kekun dalam kitab Ihya, ilmu fikihnya ilmu dunia, fuqaha ulama dunia. Dah pegat tu iskal dan mana letak Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Maliki, yang ulama dunia dah. Jawab inan urangyan mendapat kemuliaan di sisi Allah kan karena urangyan penggagas mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, tapi kerana sikap war'a. Imam Syafi'i Quran war'a kan menyejuk peng legop ratusan dirham hantuk rumah habis buat jalan sedekah nyamban nyandum war'a ilmunya. Urangnya merumpak keutamaan di sisi Allah kan karena ilmunya, karena sikap war'a kajian lepo tasawuf, karena zuhudnya zuhud kajian lepo tasawuf kan kajian fikih, kan karena fikihnya orangnya. Maka Imam Ghazali geklaim dalam kitab Ihya ulama fikih ulama dunia. Adapun pembesar-pembesar fuqaha yang terkenal pedroan yang orangnya mendapat kemuliaan di sisi Allah bukan karena fikihnya, tapi karena kezuhudannya, karena wara'agnya, karena ibadat agaknya tengah malam. Mujabi'i kata Quran mentam dalam bulan puasa 60 katamat. Ahmad bin Hanbal sembahyang malam mentam untuk lihat 2 rakaat. Karenanya mendapat kemuliaan di sisi Allah bukan karena fikih. Maka ilmu fikih lebih-lebih ilmu muamalah, ilmu qada, ilmu jabatan qadhiyan yang jelas murni ilmu dunia. Kecuali ilmu yang untuk sah sembahyang, bab taharah, bab sembahyang, untuk sah sembahyang, sah puasa. Maka takun ilmu ke ilmunya, kan ilmu rasmian, ilmu nama saja. Gini sebah ke resam. Resam kan nama, kan ilmu hakiki, kan ilmu yang ubebut. Maka karena yang kepenting kita mempelajari tasawuf. Karena tasawufnya yang bisa mengantarkan dia berlaku khasyah kepada Allah, dan tasawufnya ke yang bisa menjadikan ilmu tersebut ilmu bermanfaat. Karena tujuan daripada tasawuf nambah menurut pengalaman kitab, pertama membuat hidup lebih beretika. Karena tasawufnya selalu terkait dengan tata krama, adab. Tasawuf terkait dengan tata krama. Dengan mempelajari tasawuf membuat hidup lebih beretika, lebih beradab. Yang kedua, terbebasnya hati daripada sifat-sifat buruk. Yang digambarkan dengan konsep takalli, pergelih hati daripada tipu-tipu nagat. Yang kedua, terhias hati dengan sifat-sifat terpuji. Dan konsep tahalli, menghias diri, menghias hati dia. Yang keempat, bisa meneladani tokoh-tokoh sufi dalam bersikap dan beretika. Maka dalam kitab tasawuf identik dicerita tentang cerita para wali, untuk supaya katanya bisa meneladani tokoh-tokoh sufi tersebut. Yang kelima, tujuan daripada belajar tasawuf agar terhindar dari menuhankan hawa nafsu dan syaitan. Supaya katanya baik jadi katanya sebagai ubat syaitan, ubat hawa nafsu, orang yang menyembah hawa nafsu. Hana sumah Tuhan, mana habba li syai'in bahwa Abdullahu yang betul yang kaedah tasawuf. Kaedah tasawuf mana habba syai'an bahwa Abdullahu. Jadi tujuan belajar tasawuf supaya kitanya terhindar daripada menuhankan hawa nafsu dan syaitan. Kemudian yang terakhir, tujuan menurut tasawuf ma'rifah billah. Yang nambah tujuan menurut tasawuf. Kalau ditanyai orang kita kenapa belajar ilmu tasawuf, jawaban dia ada 6 tujuan. Kita ulang lagi. Malah nak berah Imam Junaid pada sebuah tempat, idza aradallahu bi 'abdin khairan aw ka'ahu ila sufiyah wa mana'ahu suhbatal qurra. Apabila Allah berkehendak kepada seorang hamba kebaikan, Allah akan menggabungkan orang tersebut dalam golongan sufi, dan Allah akan menjauhkan orang tersebut bersahabat dengan qurra. Qurra'nya kari, wategkeun qurra menyojamun yang identik dengan ulama. Karena qurra jamun kan sekadar hafal Quran tok juga ulama. Duda masa Imam Syafi'i ka dahulu afkah yang nyelum pegah mengajelas surah. Dalam hadis, dalam tata tertib undang imam gedahulukan akra ketimbang afkah. Nah, oleh tabut dalam kitab tersebut kan bersumber dari kitab Imam Syafi'i mendum. Dia tabut dalam fikih ka gedahulukan afkah dengan akra.
cara tak cara lahir engkau menentang hadis dengan Imam Syafi'i. Lam Mughni nak jawab Lam Mughni. Lam hadis gedahulukan akra dengan afkah karena akra jamun identik dengan afkah. Urang punya kagafai Quran pastikan afkah malim fikir. Betul tak Abu Bakar dia berah anak afkah. Tak Sayyidina Ali. Jadi sahabat-sahabat yang akra yang hafal Quran jamun urangnya ada tak afkah. Duduk masa Imam Syafi'i na yang akra tok tapi hana afkah. Nah yang afkah anak akrak malah lebih menan. Sampai ini orang yang kan. Yang malim fikir tok Quran dia hafal. Kali ju kelep lu kan. Nyam yo pi hana ke ayat bacaan tarawih kan. Yang beda kait dalam Ramadan pihak lok lagi lom. Nah ladum je hafal malam ju tapi hana afkah, maka dalam kitab fikih gedahulu afkah kerana orangnya lebih mengerti tentang cara sembahyang ketimbang akrak yang hana afkah. Jadi qurra yang maksud inan ulama yang tidak mendalami tasawuf. Jadi kepada Imam Junaid, ya Allah gena iradah kebaikan ke sira hamba au ka'ahu ila sufiyah. Gepa jatuh je dalam kalangan sufi, gepa gabung kenan. Terutama dengan kalangan sufi. Yang beda pengaruh rona bentet pegah. Sebab ilwai tuding tanya hana dah tahu nya awak yang pegah. Dia tanya benci dah tahu nya awak yang pegah. Bentik ron kan nanggap ro betul lagi awak yang pegah. Oh berarti hanya tabut lain baik tak minah lain no. Sebab ini hana dah tahu. Yang kata benarkan haba gob, yang ketuduhan gob man sama lagi tuduh le Wahabi ke urang tauhid sifat 20 pegah hana dah akui sifat lain ba Allah. Awak yang pegah. Betnya benda kai gugutan lagi kan naik tuding luar pegah tanya dia belajar fikih hana belajar tasawuf. Termakan dengan nilai pegahan tacok dia kesimpulan mesti baik tabut leno tanya. Sebab berarti metinggai daya anu hana iradah kebaikan ya Allah. Sebab hana tahu dengan tabutnya kena tahu. Jadi idza aradallahu bi abdin khairan au qahu fis ila sufiyah. Cinta kepada ilmu tasawuf, ilmu yang bisa mendekatkan kepada Allah. Anna habai musyafi'i ilm faqihan wa sufiyan fakun laisa wahidan. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahidan. Adalah kamu itu menjadi faqih dan sufi. Laisa wahidan, jangan salah satu. Jadi jadilah faqih sekaligus sufi. Yang dalam syair Imam Syafi'i kan. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahidan. Jadilah kamu faqih sekaligus sufi. Laisa wahidan, jangan jadi salah satu. Fa inni wa haqqillah iyyaka ansahu. Karena aku demi Allah menasihati kamu. Fadzaka kasin lam yazuk qalbuhu taqi. Lam yazuk qalbuhu tuka. Maka orang yang mempelajari fikih saja hatinya keras, tidak bisa merasakan ketakwaan. Wa hadza jahulun, ini orang yang mempelajari tasawuf saja tidak mau belajar fikih, jahulun, orang bodoh. Kaifadzul jahli yasluhu, bagaimana orang bodoh dapat memperbaiki diri. Yang berarti pertanyaan juga, hanjit meruna fikih tok meninggalkan tasawuf, hanjit meruna tasawuf tok meninggalkan fikih. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahidan, yang mendengar pembayangan. Jadilah kamu itu faqih sekaligus sufi. Jangan salah satunya Nabi Imam Syafi'i. Maka karena demikian kitanya harus dah belajar tasawuf berbarengan dengan pelajari fikih. Hanjit preh tamat fikih hilai baru belajar tasawuf, atau awal yang belajar tasawuf hilai fikih gelam jelas. Yang hanjit yang betul belajar berbarengan. Fikih pi perlu belajar, tasawuf pi perlu belajar. Ketika kita sudah menjadi ahli fikih atau faqih, kita juga menjadi ahli tasawuf atau sufi. Jadi berbarengan. Nampak ada 4 piuh, ada piuh matan, 2 untut. Oh, tinggal 12 veteran. Akinan jo. Minan ko pa. Qala fil taifil minan.